Beatsnya Koko, cuy-cuy Koko Beatsnya full of fun. Bareng Floridina, Spark My Fun Sound. Floridina, Spontaneous Fun Maker, Darwin's Food. Informasi terkini dari segala lini Fun Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. Dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Dua hitam premium harun dimat daman kininu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara Capres Ganjar Pranowo menyebut wacana 40 kementerian Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak sesuai undang-undang. Kata Ganjar, menambah jumlah kementerian menjadi 40 melanggar ketentuan. Karena undang-undang telah membatasi jumlah kementerian paling banyak 34. Kata Ganjar, kalau ingin mengakomodasi jatah untuk pendukung, tempatnya bukan di kementerian. Menurut Ganjar, lebih baik kabinet diisi kalangan ahli atau kabinet Zaken. Setahu saya undang-undang itu sudah membatasi jumlahnya. Maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang-undang. Maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan. Maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok-kelompok yang sudah mendukung, tentu tempatnya tidak di situ. Yang paling bagus itu kabinetnya adalah Zaken kabinet atau kabinet ahli dan efisien yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulence begitu. Dalam acara di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Cawapres sekaligus Guru Besar Hukum Mahfud MD juga merespon wacana penambahan jumlah kementerian. Kata Mahfud, setiap usai pemilu jumlah kementerian kerap bertambah. Ia khawatir semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktik korupsi. Menurut Mahfud, jumlah kementerian sebaiknya diperkecil. Kementerian koordinator juga tidak harus ada. Menteri dulu kan 26, jadi 34, nah ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Menanggapi kritik Ganjar soal penambahan kementerian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman bilang penambahan pos kementerian tidak melanggar undang-undang karena bisa diubah melalui legislative review atau proses legislasi maupun lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Namun kata Habibur Rahman, jadi tidaknya menambah kementerian menjadi tergantung kebijakan presiden terpilih. Ya, saya belum tahu apakah akan ada penambahan kementerian untuk kabinet Pak Prabowo. Tapi kalau toh ada usulan untuk penambahan kementerian, tentu ketentuan undang-undangnya bisa disesuaikan dengan ketentuan konstitusi. Tinggal nanti kita lihat situasinya seperti apa. Kalau memang dirubah bisa lewat legislative review, lewat perubahan, atau mungkin juga bisa judicial review ya, yang paham dan tahu betul kepentingan berubah atau tidaknya adalah presiden terpilih. Kita tunggu saja. Wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menambah pos kementerian hingga 40 terus menuai kritik. Tak hanya soal jumlah yang melebihi ketentuan undang-undang, namun penambahan kementerian diduga untuk mengakomodasi pendukung dan calon pendukung koalisi besarnya.
Untuk membahasnya sudah ada Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan pengamat politik Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik. Selamat sore Mbak Bivitri, Mas Daniel, dan Mas Adi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Sore, Mbak. Baik, saya ke Mas Daniel dulu. Mas Daniel, ini wacana penambahan pos kementerian menjadi 40, awal mulanya ide siapa nih Mas Daniel? Pertama, saya tidak tahu ini terkait dengan ada isu, sebutlah begitu, kemudian seolah-olah ada sesuatu yang pasti terkait dengan penambahan 40 kementerian, sumbernya dari mana. Sampai dengan detik ini kami tidak tahu. Yang jelas hari ini, per detik ini, Pak Prabowo masih berusaha menurunkan, menderifikasi semua visi, misi, dan program beliau dalam bentuk institusi. Artinya menginstitusionalisasikan program-program beliau. Artinya program-program ini akan diakselerasi di institusi mana, dan kemudian bagaimana merevitalisasi institusi, kementerian, dan badan yang sudah ada pada saat ini. Pak Prabowo masih dalam upaya menderifikasi semuanya itu, belum dalam dalam kesimpulan untuk menambah kementerian atau mengurangi kementerian. Jadi kalau kemudian ada pemisahan, kemungkinan iya, artinya ada pemisahan kementerian yang tadinya satu kemudian dipisahkan, atau ada penggabungan. Nah, itu sudah mulai dibahas. Nah, terkait dengan misalnya ada program-program yang menjadi program utama dan unggulan, nah itu juga memang sedang dibahas. Tapi kemudian apabila ada 40 kementerian, hal itu semua masih dalam proses pembahasan, dan belum ada keputusan satupun terkait dengan hal tersebut. Oke, Mas Adi, kalau dilihat dari hitung-hitungannya ini, jika memang ditambah pos kementeriannya ini untuk mengakomodir jumlah yang begitu besar dari parpol pendukung, atau memang murni untuk akselerasi kinerja, percepat realisasi visi misi Prabowo Gibran? Ya, saya kira kalau kita membaca kecenderungan sentimen pembicaraan publik, ketika muncul isu soal penambahan jumlah nomenklatur kementerian, tentu ini dikaitkan dengan soal kemungkinan politik akomodasi. Karena kan ada intensi paslon nomor 2 ini kan akan mengajak partai-partai politik lain di luar partai pendukung nomor 2 yang saya kira memang membutuhkan postur dan komposisi kabinet yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya. Saya kira dalam konteks itulah kemudian menjadi perdebatan-perdebatan publik yang dia khawatirkan dengan penambahan kementerian ini bukan akselerasi kinerja yang sebenarnya bisa jauh lebih meningkat, tapi justru akan menjadi benalu karena memang satu, ini akan membebani anggaran negara, yang kedua secara birokrasi akan semakin gemuk dan akan semakin tambun. Oke, tapi ditahan dulu di situ Mas Adi. Kalau dihitung-hitung 34 cukup tidak untuk mengakomodasi para pendukungnya nih? Saya kira mestinya cukup ya. Tentu dengan mengurangi komposisi jatah menteri dari kalangan profesional. Belakangan ini kan orang kemudian mulai bicara, termasuk calon wakil presiden yang definitif terpilih itu, Gibran, bicara tentang bahwa kabinet di masa yang akan datang dari kalangan profesional juga akan banyak. Bagi saya saat ini sudah nggak relevan membandingkan dari profesional dan dari partai politik. Justru melihat yang dari kalangan profesional itu kinerja politiknya nggak terlampau bisa diharapkan. Mungkin hanya akan kita lihat satu atau dua dari kalangan profesional, tapi betul-betul bekerja secara maksimal. Bahkan kalau setahu saya, menteri dari kalangan profesional selama ini juga kan bagian dari titipan-titipan dari partai politik tertentu, terutama partai-partai yang saat ini memenangkan pertarungan. Bahkan kita tahu Mbak, bahwa partai-partai dari kalangan profesional per hari ini adalah mereka yang sebenarnya inline, punya kedekatan dan punya backing politik dengan partai-partai, terutama partai pemenang pemilu. Kalau kita cek satu persatu, misalnya Sri Mulyani, Retno, Basuki, Teten Mas-Duki, dan seterusnya, adalah mereka yang sebenarnya tidak terlampau berdiri sendiri, tidak lahir dalam ruang hampa.
Tapi publik taunya sosok-sosok profesional ini adalah mereka yang sebenarnya punya kedekatan dengan partai, terutama partai penguasa, dan dekat dengan presiden. Termasuk PSS, yang termasuk misalnya yang jadi Menteri BUMN adalah mereka yang saya kira tarikan politiknya itu dekat dengan penguasa dan pemenang pemilu. Jadi bagi nggak relevan lagi. 34 menteri saya kira ideal. Postur ini bagi saya adalah postur yang ramping. Tinggal dikurangi aja dari kalangan profesional sehingga seluruh kepentingan politik dari partai bisa diakomunikasi dengan baik. Oke, Mbak Bivitri, kalau berdasarkan peraturan perundang-undangannya bisa tidak untuk menambah pos kementerian ini? Undang-Undang Kementerian Negara pasal 15 mengatakan maksimal 34 kementerian. Nah, tapi kalau tadi kita dengar wawancaranya Bang Habib tadi ya, bilangnya diubah saja undang-undangnya. Ya tentu saja kalau bicara undang-undang bisa diubah sih bisa saja ya. Kita tahu mau undang-undang mineral batu bara kayak apa saja bisa diubah kapan saja. Tapi kan persoalannya apakah perlu atau tidak dalam konteks hari ini. Dan kita harus lihat juga dari segi proses pembentukan peraturan perundang-undangan, itu juga ada undang-undangnya 12/2011, dikatakan bahwa dari perencanaan itu sudah harus ada undang-undangnya. Nah, saya sudah cek, memang benar dalam prolegnas 5 tahunan, revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu ada, tapi untuk prioritas tahun ini sebenarnya tidak ada. Jadi kalau mau dipaksakan lewat DPR, maka sebenarnya akan ada, kalau dipaksakan tahun ini ya, maka sebenarnya akan ada melangkahi proses atau tahapan yang normal. Karena sebenarnya dia tidak masuk perencanaan tahun ini. Tapi kan pertanyaannya itu lagi, apakah memang dibutuhkan atau tidak? Karena kita harus lebih lurus ya, fokus melihatnya. Kinerja itu tidak ditentukan oleh kuantitas. Tapi kita lihat kewenangannya. Tapi menurut Anda dibutuhkan tidak dari perspektif Anda? Menurut saya sih tidak perlu. 30, kita bandingkan aja tadi seperti juga kutipannya Prof. Mahfud tadi ya, 15 orang saja untuk di Amerika Serikat yang jumlah penduduknya hampir sama dengan Indonesia dan secara geografis juga luasnya sama. Jadi poinnya adalah kewenangan, bukan soal kuantitasnya berapa. Kalau bicara kuantitas berarti kita bicara dalam konteks yang Mas Adi sampaikan tadi. Jangan-jangan kita membicarakan konteks pembagian kekuasaan saja, bukan pelayanan publik. Oke, gimana Mas Daniel menjawab itu? Konteks bagi-bagi kekuasaan. Ingin dibangun Pak Prabowo adalah sektor-sektor, bidang-bidang yang memang ingin diakselerasi, itu saja. Dan Pak Prabowo memang ingin fokus pada beberapa sektor yang menjadi unggulan yang selama ini ingin diakselerasi oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Kemudian kedua, tentu kita pahami betul bahwasannya kita membutuhkan tim kerja yang efektif dan memang tidak terlalu memberatkan keuangan negara. Dan institusionalisasi yang ingin dibentuk, misalnya ada pemisahan segala macam, itu yang diukur tentu adalah efektivitasnya. Kemudian yang ketiga, dalam pembentukan kabinet kali ini, kalau kita bikin syarat, Pak Prabowo itu bikin beberapa syarat, tapi ada 2 syarat utama. Dan yang pertama itu adalah integritas, artinya siapapun, baik itu dari unsur partai maupun dari unsur non partai, yang diajukan kepada Pak Prabowo itu harus memenuhi syarat integritas, karena beberapa kali dalam berbagai kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan bahwasannya beliau ingin memastikan praktek pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang anti korupsi. Artinya mereka-mereka yang berintegritas itu mendapat ruang yang lebih luas untuk berada di kabinet Pak Prabowo. Kemudian yang kedua tentu adalah kompetensi. Ini tadi yang disebut kabinet ahli dan sebagainya. Jadi saya sepakat tadi dengan yang disebut oleh Mas Adi. Tidak penting sebenarnya kami melihat apakah dia orang partai atau non partai. Yang terpenting dari semua itu dia punya kompetensi, dan kompetensi itu lalu apakah partai politik. Lalu apakah jika sudah memenuhi syarat kompetensi dan lain-lain hal yang seperti disyaratkan oleh Prabowo Subianto, kemauan ini akan untuk mengakomodir? Kita akan kembali membahasnya selepas jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Ya, ayah.
ada Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, sepak Indonesia. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Kita juga masih membahas soal wacana adanya penambahan pos kementerian menjadi 40 di di pemerintahan Prabowo Gibran. Saya akan ke Mas Adi. Mas Adi, kalau Anda melihatnya, jika wacana ini memang betul terjadi, apakah ini menjadi merupakan dampak dari koalisi gemuk yang memang banyak sekali yang mendukungnya. Belum lagi ada partai-partai kecil, belum lagi dari pihak-pihak tertentu yang sudah dalam tanda kutip menitipkan nama. Ya, saya kira sebenarnya sekalipun ada koalisi gemuk ya, koalisi-koalisi yang ada penambahan dari partai yang kalah dalam pemilu, saya kira memang tidak harus menambahkan jumlah kementerian, Mbak. Bagi saya rumusnya sederhana, jadi kalangan profesional itulah yang kemudian harus dipangkas untuk digantikan dengan menteri-menteri yang kalah dari partai politik lain di luar pendukung nomor 2. Jadi itu jauh lebih efektif dan jauh lebih efisien. Nah, lalu bagaimana untuk mengakomodirnya kalau di luar kementerian? Kan sebenarnya sederhana. Sebut saja misalnya Gerindra itu menterinya 8 atau 10. Setelah itu Golkar ada 6, Demokrat ada 3. Kemudian misalnya PAN ada 3 ataupun 4. Baru setelah itu tambah partai-partai yang lain. PKB dapat 2, Nasdem dapat 2, PKS dapat 2, masih banyak Mbak jatah menteri yang lain. Kuncinya kurangin pihak-pihak yang selama ini tidak punya kontribusi apapun. Cuman problemnya banyak menteri yang sebenarnya titipan atas nama kalangan profesional, atas kalangan di luar non partai, tapi dia sebenarnya berafiliasi dengan kepentingan politik ya, terutama partai politik ataupun bahkan partai-partai penguasa yang selama ini cukup determinan bisa menentukan siapa yang menjadi menteri. Oleh karena itu bagi saya sebenarnya kalau mau perdebatannya agak sedikit lunak, selama ada jaminan bahwa penambahan nomenklatur kementerian itu bisa menggaransi bahwa kinerja menteri itu bisa maksimal secara 100%, bisa kerja ngebut ya 400%, saya kira jangankan 40, 100 kementerian pun pasti publik tidak akan ramai. Cuman kan problemnya kalau tak ada garansi dengan penambahan nomenklatur kementerian itu, menteri-menterinya itu kerjanya underperform, tidak maksimal, dan bahkan biasa-biasa saja. Tentu wajar kalau kemudian nomenklatur kementerian yang ditambah ini hanya sebatas akomodasi politik. Oleh karena itu Bang Dhanil, bagi saya kalau memang betul mau ditambahkan jumlah menterinya dengan catatan wajib hukumnya
menteri yang ditambahkan ini mampu bekerja dengan baik, mengakselerasi visi misi yang sudah dibuat oleh Prabowo dan Gibran, tentu untuk menuntaskan supaya keinginan-keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang tak lagi terjebak dalam middle income trap itu bisa diwujud. Tapi itu lagi, kalau nambah menteri, kinerjanya nggak benar, nggak maksimal, wajar kalau kemudian penambahan menteri ini justru akan menjadi benalu dan merusak bagaimana tatanan sistem politik dan tatanan hukum di undang-undang itu diubah. Baik, saya ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri, kalau menurut Anda sendiri wacana ini bisa tidak atau mungkin terganjal tidak mungkin dari pihak oposisi atau dari PDIP, dan jikalau tidak terakomodir penambahan kursi atau pos menteri ini, ada tidak dampak politik yang akan dirasakan Prabowo Gibran? Ya, yang pasti terganjal sih jelas sangat mungkin karena situasi dari segi formalnya tadi ya, belum ada perencanaannya dan lain sebagainya, dan upayanya sebenarnya sekarang tengah dilakukan, makanya direkrut rame-rame. Ini tinggal yang kita semua bisa dengarkan, tinggal PDI Perjuangan sebenarnya yang masih bertahan, yang lainnya sudah mau mendekat semua. Tapi bagaimanapun memang ada satu persoalan besar di situ, karena publik juga menyorotinya dengan penuh perhatian begitu ya. Nah, tapi ada jalan keluar lainnya yang juga dari sekarang mesti kita perkirakan, yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena sekarang kita tahu sudah tercermin juga melalui putusan 90 yang heboh itu, bahwa mengubah undang-undang pun bisa melalui Mahkamah Konstitusi sekarang. Saya tidak setuju itu, tapi itulah yang sudah terjadi berkali-kali. Nah, itu mungkin jadi jalan keluar lainnya. Makanya saya kira bagus sekali ada diskusi malam hari ini justru untuk mengingatkan publik semuanya bahwa ini bukan persoalan kecil loh, bukan main jumlah mau 34 atau 40 berapa, tapi ini adalah persoalan bagaimana nanti anggaran negara kita yang sebenarnya lagi juga menghadapi banyak tantangan ya, dengan krisis ekonomi segala macam, utang yang luar biasa besar, kemudian harus dialokasikan untuk penggabungan maupun maksud saya malah pemisahan kementerian yang implikasi anggarannya luar biasa besar, implikasi kepegawaiannya juga besar, dan kita akan menjadi sebuah birokrasi yang sangat gemuk dan bisa jadi malah akibatnya bukannya efektivitas, tapi bisa jadi pelayanan publik malah tidak terjamin karena ada potensi tumpang tindih kewenangan. Itu juga yang harus dibaca dalam situasi manajemen atau hukum administrasi negara. Oke, Mas Daniel, terakhir, sebenarnya seberapa serius sih wacana penambahan pos kementerian ini, dan bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari Mahfud MD yang menyatakan jika kebanyak pos kementerian justru makin besar pula peluang korupsi? Ya, pertama tadi saya sebutkan ini dalam proses pembahasan dan tidak ada satupun keputusan yang sudah dibuat oleh Pak Prabowo terkait dengan penambahan jumlah kementerian. Yang ada adalah Pak Prabowo sedang berusaha menderifikasi semua program dan visi beliau dalam bentuk institusionalisasi program-program tersebut. Itu pertama. Kemudian kedua, kritik terkait dengan semakin besarnya birokrasi, semakin besarnya lembaga kementerian, lebih banyaknya lembaga kementerian, kemudian besar juga potensi korupsi. Saya bersepakat dengan hal tersebut. Nah, oleh sebab itulah makanya Pak Prabowo sangat berhati-hati terkait dengan menderifikasi program-program beliau dalam bentuk institusionalisasi. Baik. Jadi apa yang disampaikan oleh pengamat, apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud dan sebagainya tentu akan diperhatikan oleh Pak Prabowo dengan baik. Baik, terima kasih Mas Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Prabowo Subianto, Mbak Bivitri Susanti, dosen STHI Jentera, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih, Assalamualaikum Mas Adi. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan usai jeda, di antaranya jelang melawan Guinea. Timnas U23 Indonesia kedatangan Alfeandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Polresta Padang akan kembali memanggil pihak manajemen klinik Athena milik Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik. Selengkapnya usai jeda.
Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak hitam premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak hitam premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak hitam premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukusin sepak bola Indonesia. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard, the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Optimalkan kemajuan 50% tumbuh nyata si kecil dengan nutrisi tepat dan perhatian terbaik. Pediasure, dipercaya lebih dari 25 tahun dukung pertumbuhan nyata. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat 2 orang ini kaki tangan. Nah, ada bukti. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar itu di rumah klien Anda, Pak Sahrul. Uang apa itu? Ngilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara, jelang melawan Guinea, Timnas U23 Indonesia kedatangan Alfeandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Dewangga seperti terlihat dalam akun Instagram Timnas Indonesia sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Ridho yang masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Selain Dewangga, Timnas U23 juga berharap pada Elkan Baggett untuk bisa memperkuat Timnas U23 di pertandingan play-off melawan Guinea. Namun sejauh ini saudara, PSSI belum mendapat kabar dari klub Elkan terkait bisa tidaknya Elkan memperkuat Indonesia dalam pertandingan besok. Jelang pertandingan play-off Olimpiade, pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi pemainnya, mulai dari adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat. Timnas U23 Indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan play-off menuju Olimpiade melawan Guinea. Sejak Senin lalu, para pemain sudah mulai berlatih sebelum melakoni laga melawan Guinea besok malam. Shin Tae-yong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Perancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차가 심하고 해서
선수도 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영향력적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Menghadapi timnas U23 Guinea, pelatih Sintayong kemungkinan tak akan banyak mengubah susunan pemain intinya dalam formasi 3-4-3. Untuk lini belakang, kemungkinan Sintayong akan menurunkan Dewangga, Ferrari, dan Komang. Sementara di tengah, kemungkinan akan diisi Ivar Jenner dan Nathan. Sementara untuk sayap kiri diisi Pratama Arhan dan di kanan diisi Fajar Faturrahman. Sementara lini depan, STY kemungkinan tetap mengandalkan Stripe, Marcelino, dan Witan. Di babak playoff, Guinea akan menjadi lawan tangguh Garuda Muda karena berada di peringkat 76 dunia. Dibandingkan Indonesia di peringkat 134. Tim ini juga diperkuat oleh banyak pemain yang merumput di luar negeri terutama di Eropa. Setidaknya tercatat dari 19 pemain yang akan berlaga lawan Indonesia, 13 diantaranya bermain di kompetisi Eropa. What a strike to get back on level terms. Captain Brice Fofana. Sementara saudara, Guinea akan mengandalkan pemainnya yang bermain di liga-liga Eropa. Di antara para pemain tim U23, Guinea yang patut diwaspadai dan telah merumput di Eropa. Yang pertama ada Ilaix Moriba, bermain di klub Spanyol Getafe. Sebelumnya ia juga pernah memperkuat Barcelona. Lalu ada pula Ibrahim Diakite yang bermain di Lausanne, Swiss, juga Al-Ghasimabah yang bermain di klub Liga Yunani Olympiakos. Dan saudara, saat ini timnas U23 sudah berada di Prancis. Sudah juga kehadiran Dewangga, di mana timnas U23 berharap ada pemain Elkan Bagot yang bisa memperkuat timnas U23. Dan ini adalah sesi latihan dari timnas U23 di Paris, Prancis sebelum berlaga melawan Guinea. Timnas U23 nanti juga sudah kedatangan Alfeandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Dewangga seperti terlihat dalam akun Instagram Timnas Indonesia sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang. Dan Rizky Ridho yang saat ini masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah. Selain Dewangga, timnas U23 juga berharap pada pemain Indonesia lainnya, Elkan Bagot, agar bisa merumput melawan timnas Guinea. Dan saudara, kita akan membahas terkait dengan seperti apa persiapan dan juga peluang timnas U23 melawan Guinea yang akan berlangsung di Prancis pada 9 Mei 2024 besok. Sudah ada pengamat sepak bola Sabto Haryo Rajasa bersama Kompas Petang. Selamat sore Mas Sabto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Cynthia. Ya Mas Sabto, ini STY punya PR dan seluruh masyarakat Indonesia tentunya mengharapkan laga dari timnas U23 bermain maksimal. Apa saja PR yang harus dibereskan oleh Sintayong belakangan ini? Iya, kalau bicara PR terbesar ya mungkin mental ya. Kalau kita harus akui sebetulnya kan kita menuju laga semifinal dan juga laga 3-4 itu kan sebetulnya kita peaknya naik tuh. Tapi kok justru di dua laga itu kita mulai berturun dari sisi peak, dari sisi mental, dari sisi fisik, kita terlihat sekali menurun gitu. Jadi saya rasa yang pertama harus dibenahi adalah faktor fisik dan juga mental. Dan semoga dari jeda waktu yang dihadapi timnas, moga-moga
ada perbincangan, ada masukan, ada segala macam perubahan yang coba dilakukan untuk memperbaiki levelnya ke level tertinggi lagi. Maksudnya kan kemarin terlihat sekali kelelahan. Dengan adanya jeda ini otomatis harapannya adalah fisik itu sudah bisa kembali dan otomatis mental mereka akan semakin baik pula. Ini kan Dewangga sudah tiba di Prancis. Apakah Dewangga bisa menjawab solusi dan juga pemain-pemain yang saat ini ada Rido yang tidak bisa bermain? Apakah kehadiran Dewangga cukup membantu? Ya, PR besar kedua ya, jelas di lini pertahanan ya. Ketika Justin Hubner tampaknya sulit untuk bisa bergabung, lalu Elkan Bagot juga masih menjadi pertanyaan dan sudah dipastikan maksud saya Rizky Ridho juga mendapatkan kartu merah dan tidak bisa bermain, otomatis ada ketimpangan ya di lini belakang kita. Ya, cuman kalau kita tahu Dewangga, permainan belakangan di klubnya juga cukup bagus, lalu pengalaman dia di SEA Games menjadi juara juga menjadi salah satu acuan kenapa dia dipanggil. Jadi saya rasa dia menjadi salah satu pemain yang secara otomatis saya rasa layak dimasukkan juga sebagai starter ya, menemani entah itu Ferrari di lini belakang atau Komang Putra di lini belakang. Mas Aryo, kalau dilihat dari formasi nih, STY selalu menempatkan formasi 3-4-3. Apakah ini akan kembali diturunkan formasi ini oleh STY? Iya, saya rasa ini memang formasi yang paling pas ya buat timnas. 3 back tengah yang punya kualitas yang hampir sama. Saya rasa ini wajib dimainkan kembali formasi 3 back dan juga 4 gelandang yang punya kemampuan bertarung cukup baik, 2 wingback yang cukup punya kemampuan untuk progres maju, tapi juga cuma defense yang kuat. Nah, pertanyaan kan personilnya siapa aja nih yang dipilih ya? Ketika Marcelino mungkin ditaruh di depan kiri, kan artinya Irfan Jenner kan tidak punya teman. Otomatis Nathan Choi-on itu layak ada juga di posisi itu. Cuman kan kita tadi berbicara lini belakangnya agak sedikit goyah nih. Makanya Nathan juga diperlukan juga kehadiran dia di lini belakang, sehingga mungkin Marcel akan diturunkan untuk menemani Ivar Jenner di 2 gelandang tengah, Pratama Arhan di kiri dan juga di kanan. Oke, Mas Aryo, catatan Anda bisa Fajar Faturrahman. Sementara di depannya saya lebih cenderung memilih Kadis Boyer. Oke, catatan Anda soal timnas U23 Indonesia melawan Guinea seperti apa dan seberapa besar peluang hasil akhir dari laga besok ini? Iya, kalau kita bicara di atas kertas kan, ya mereka lolos peringkat 4 sama kayak kita, cuma kita dari 16 tim, sementara mereka hanya dari 8 tim. Artinya kan lebih mudah lah langkah Guinea untuk berada di posisi yang sama dengan kita gitu. Cuman kalau kita lihat di atas kertas lagi, mereka terakhir bermain bersama di bulan Juli, lalu sempat hanya bermain uji coba di bulan Maret, itu pun kalah dari Amerika Serikat. Artinya peluang itu tetap ada buat kita. Kita pun ketika lawan Australia, lawan Jordan, lawan Korea Selatan, kita pun di atas kertas kan kalah seharusnya gitu, tapi kita bisa menang kok lawan mereka. Artinya peluang itu tetap ada, mungkin dengan gaya bermain yang berbeda. Kalau kita tahu tim Afrika tampilnya kan lebih individual nih, lebih jaraknya lebih lebar, jadi harusnya itu yang bisa dimanfaatkan. Baik, tentunya kita optimistis agar laga besok berhasil dengan maksimal. Terima kasih Mas Sabto Aryo Rajasa, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Sebuah mobil sport jenis Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club sebagai wadah diskusi mantan presiden. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Bagaimana bentuk Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Benarkah hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati? Simak pembahasannya dalam Satu Meja The Forum, Rabu 8 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya.
Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang tidak yang bekerja jadi di anggota istana, partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Saudara, sebuah mobil sport jenis Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Inilah mobil Porsche berwarna putih yang tersangkut di dinding pagar gedung Satsamapta Polrestabes Medan. Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai seorang perempuan ini melaju kencang dan hilang kendali. Polresta Padang akan kembali memanggil pihak manajemen klinik Athena milik Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik. Ini adalah video CCTV yang merekam dugaan rekayasa pencurian di klinik kecantikan Dr. Richard Lee dan kemudian disebarkan oleh Dr. Richard di media sosial. Awalnya polisi menduga benar terjadi perampokan di klinik Athena. Namun setelah diselidiki, aksi perampokan klinik Athena Padang adalah rekayasa. Resah akan video kemalingan, masyarakat melapor polisi. Informasi tadi juga menjadi penutup perjumpaan kita di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh Dua Hitam Premium, harum nikmat, nyaman, diminum. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh karena itu, soal orang yang bekerja di istana, Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda. Saya Anda menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Selamat petang
Saudara, calon wakil presiden pemilu 2024, Mahfud MD, bicara soal penambahan jumlah kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahfud khawatir semakin banyak jumlah menteri, maka akan semakin banyak pula sumber korupsinya. Saudara, kami juga akan bahas bersama sorotan lain, termasuk soal cuci uang Hakim Ghazalba dari kasus gratifikasi yang nilainya mencapai 62,8 miliar rupiah. Lebih lengkap di Sapa Indonesia Malam, saya Liviana Charlisa. Dan saya Audrey Chandra. Calon Wakil Presiden Pemilu 2024 Mahfud MD, Saudara, merespons wacana penambahan jumlah kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahfud khawatir semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktik korupsi. Dalam acara di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Mahfud bilang setiap usai pemilu jumlah kementerian kerap bertambah. Ia khawatir semakin banyak kementerian, maka akan semakin banyak pula sumber praktik korupsi. Menurut Mahfud, jumlah kementerian sebaiknya diperkecil. Kementerian koordinator juga tidak harus ada. Menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh? Cuma 14. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Presiden Jokowi menyebut tidak memberi masukan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait wacana menambah kementerian negara dari 34 menjadi 40 kementerian. Sementara Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 menilai perubahan nomenklatur menteri perlu didahului perubahan undang-undang kementerian negara. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Presiden Joko Widodo mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Jokowi menegaskan soal susunan kabinet pemerintah seharusnya ditanyakan kepada Presiden terpilih. Kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada Presiden terpilih. Tanyakan kepada Presiden terpilih. Tanyakan pada Presiden terpilih. Masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Tanya ke saya. Enggak, tidak boleh bertanya. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok. Gibran meminta agar wacana ini tidak dibahas terlebih dahulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai penambahan kementerian di Kabinet Prabowo bukan suatu masalah. Habib menilai semakin banyak kementerian akan semakin bagus. Kewenangan membentuk kabinet, formasinya seperti apa, jumlahnya berapa, secara substansi baik konstitusi itu ada di Pak Prabowo sebagai presiden elected. Ya. Apakah besar, efektif, tidak efektif dan lain sebagainya kan tentu pertimbangan beliau. Karena yang akan terima raport dari rakyat nanti beliau, ya. Kita serahkan kepada beliau melaksanakan dan mengeksekusi hak-haknya tersebut. Jadi kalau memang ingin melibatkan banyak orang, menurut saya juga nggak ada masalah, ya. Justru semakin banyak semakin bagus. Kalau saya pribadi, karena gini, saya 5 tahun di DPR, banyak juga masukan soal kementerian-kementerian yang seolah-olah dipaksa untuk merge. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menilai perubahan nomenklatur menteri harus didahului oleh revisi undang-undang tentang Kementerian Negara.
JK menilai jika menteri ditambah hanya untuk kepentingan parpol, maka layak disebut kabinet politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, tentang apa namanya? Kementerian lembaga itu. Kementerian lembaga, karena itu jelas itu 34. Kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya. Bukan second kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir berarti lebih politis kan. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Untuk penambahan jumlah kementerian, perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian yakni total sebanyak 34. Di sisi lain, pakar hukum tata negara Ferry Amsari menyebut wacana penambahan kementerian tidak efektif. Ferry menyebut hal itu hanya jadi upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Dengan pengalaman ketatanegaraan kita, beberapa kali pemerintahan di masa lalu membentuk kabinet dengan tidak efektif dan efisien, lebih berbasis kepada upaya bagi-bagi kue kekuasaan. Kita cermati negara-negara besar dengan sistem presidensial seperti Amerika, Brazil, dan lain-lain, ada upaya yang berbanding tidak setara dengan apa yang kita gagas. Ferry juga menyebut negara dengan wilayah yang lebih luas seperti Amerika justru hanya memiliki 13 hingga 16 orang menteri. Ini jadi gambaran membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 merespons pernyataan Luhut, saudara, soal pesan kepada Presiden terpilih Prabowo agar jangan membawa orang toksik ke kabinetnya. Menurut JK, orang toksik adalah orang yang tidak melaksanakan pasal 33 konstitusi. Saat dikonfirmasi, JK awalnya menyebut tidak memahami referensi Luhut terkait orang toksik yang dimaksud. Menurut JK, toksik yang ia pahami hanyalah mengacu ke menteri yang tidak mematuhi konstitusi terkait keadilan akses perekonomian dan sumber daya alam. Pertama, tidak mengerti soal toksik. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan undang-undang dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh. Lebih keras itu, Pak. Lebih jelas ya, Pak, ya? Siapa yang tidak melanggar undang-undang dasar, tidak melaksanakannya pasal 33 untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dimenetok. Kita tidak menetok. Lebih tidak boleh yang tidak melaksanakan undang-undang dasar. Ya. Sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan pesan Menko Luhut. Lalu yang jadi pertanyaan, siapa yang dimaksud orang toksik tersebut? Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar. Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan. Kalau ada usulan tidak boleh ada orang toksik begitu di pemerintahan. Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana, Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Sebelumnya dalam sebuah forum di Jakarta Jumat lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo. Luhut berpesan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut Luhut. Spesifiknya siapa?
mungkin tidak disebut sih siapa itu. Ya, nanti tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya, saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat. Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyebut menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih, Prabowo Gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak. Hingga kini Prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit-elit parpol, termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu 2024 lalu. Tim Liputan Kompas TV. Informasi berikutnya, Saudara. Relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Tim relawan mengklaim nama Kaesang masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi masyarakat. Ketua Umum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran, Richard Effendi menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PSI soal rencana relawan memajukan Kaesang Pangarep dalam Pilwalkot Bekasi. Formulir pendaftaran untuk Kaesang Pangarep harus dikembalikan ke DPC PKB Kota Bekasi 3 hari setelah diambil. Nama Kaesang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi dari masyarakat. 2, 1. Udah ada komunikasi juga sama Mas Kaesang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaesang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita. Termasuk komunikasi dengan PSI, Bang? DPD Kota Bekasi? Bukan di pusat. PSI pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi, Bang? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat juga. Presiden Joko Widodo bicara soal relawan Prabowo Gibran yang mendaftarkan Kaesang Pangarep maju di Pilkada Bekasi. Jokowi menyebut tanyakan ke partai atau ke Kaesang. Presiden Jokowi tegaskan urusan pencalonan Kaesang di Pilkada Bekasi menjadi urusan partai. Jokowi menyatakan Kaesang didorong maju sebagai bakal calon wali kota Bekasi oleh relawan, harusnya dijawab oleh Partai Solidaritas Indonesia PSI yang juga dipimpin Kaesang Pangarep. Tanyakan ke partai, ke PSI. Tanyakan ke PSI. Itu urusan partai. Apanya? Itu keinginan pribadi itu tolong ditanyakan kepada partai atau ditanyakan pada yang bersangkutan. Kita ke sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar hari ini. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto sebut SYL sempat gunakan uang Kementerian Pertanian untuk perjalanan ke luar negeri. Hal ini disampaikan Hermanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta Rabu pagi. Hermanto jelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada Kementan adalah ke Brazil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi dengan total mencapai setidaknya 1,8 miliar rupiah. Perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas.
nilainya saksi yakin 600. 600. Nah, ini di BAP saksi Mei 2022. Siap. Begitu ya? Siap. Lanjut lagi, apa lagi yang saksi tahu? Kemudian Brazil, kemudian Amerika, itu kita diberi beban 200 juta. 200 juta. Kemudian dari Brazil, Amerika, kemudian Arab Saudi. Arab Saudi itu kita dibebankan di PSP 1 miliar. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto saat bersaksi menyebut SYL meminta anak buahnya membayarkan perjalanan memakai jet private sewaan. Saksi menyebut penggunaan jet private akhirnya dibayarkan anak buah SYL karena sudah ditagih berbulan-bulan padahal anggarannya tidak ada. Yang 300 juta perjalanan tagihan ke Banda Aceh Ujung Pandang. Ini di Oktober 2022. Saksi masih ingat ini? Masih. Kegiatan apa itu yang ke Aceh Ujung Pandang itu? Kalau kegiatannya saya nggak tahu karena tidak tahu juga. Nggak tahu. Hanya kita dapat tagihannya itu kalau nggak salah kejadiannya itu bulan Maret atau bulan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Saudara, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan informasi soal Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Hermanto, Saudara, dalam sidang korupsi Kementan hari ini menyebut Syahrul Yassin Limpo menggunakan perjalanan memakai jet private sewaan.
Tapi tak hanya itu, sidang sebelumnya saksi yang hadir menyatakan SYL menggunakan dana Kementan untuk keperluan pribadi antara lain kartu kredit 215 juta rupiah, pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah, kemudian ada juga angsuran mobil nilainya 43 juta rupiah per bulannya. Terus kemudian ada hewan kurban senilai 1,6 miliar rupiah, operasional rumah dinas di Widya Chandra 3 juta per hari, dan gaji pembantu atau asisten rumah tangga Makassar senilai 35 juta rupiah. Tapi bukan hanya untuk pribadi saja, Syahrul Yassin Limpo juga menggunakan untuk keperluan keluarga dan koleganya, yakni misalnya untuk mobil anak 500 juta, umroh keluarga 1,35 miliar rupiah, kemudian untuk bulanan istri nilainya 25 hingga 30 juta, tas 105 juta, perhiasan kolega 1,1 miliar, hitanan cucu 1,2 miliar. Pemeriksaan saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan terdakwa mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo telah berakhir sekitar pukul 16.45 menit tadi sore. Apa saja yang digali dari para saksi hari ini? Sudah ada Nanda Aprilia yang melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Nanda, jadi siapa saja total saksi yang diperiksa hari ini untuk mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo, dan apa saja kesaksian yang bisa jadi memberatkan posisi mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo? Audrey, total hari ini yang hadir ada sebanyak 4 saksi yang sebenarnya Jaksa Penuntut Umum KPK ini mengagendakan ada sebanyak 5 saksi. Namun 1 saksi ini tidak hadir dikarenakan memang adanya dinas dan harus tidak atau meminta izin terlebih dahulu untuk tidak hadir hari ini. Kemudian siapa-siapa saja keempat saksi hari ini? Sebagai informasi di sini Audrey, sebenarnya kalau melihat dari timeline yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan saksi-saksi hari ini, sebenarnya ini lebih dulu adalah untuk dikhususkan eselon 1 dari Kementan sendiri. Beberapa waktu lalu sudah dari pihak Direktorat Kementan, dan untuk saat ini sudah masuk ke babak baru eselon 1 dari PSP atau dari Divisi Prasarana Sarana Pertanian Kementan. Dan keempat saksi yang dihadirkan hari ini, yakni yang pertama ada Gunawan selaku Direktur Pembernihan Perkebunan Kementan, kemudian Hermanto, Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, kemudian ada Lukman Irwanto selaku ex Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga yang sekarang menjadi Kepala Bagian Umum, dan juga ada Pugu Hari Prabowo, Bendahara Pengeluaran Dirjen Sarana dan Prasarana Kementan. Sebenarnya kalau mengutip apa yang disampaikan saksi-saksi sejauh ini sampai dengan di sidang lanjutan hari ini, sudah banyak sebenarnya fakta-fakta yang terkuak, Audrey. Salah satunya ada beberapanya tadi sudah disampaikan oleh Audrey sendiri, kemana saja uang-uang Kementan ini dialirkan untuk kebutuhan ataupun keperluan dari Syahrul Yassin Limpo, yang memang secara garis besar kita simak memang uang-uang ini diperuntukkan untuk kebanyakannya untuk keperluan pribadi, khususnya untuk keluarganya, istri, anak, hingga cucu. Nah, yang terbaru terkait dengan kemana lagi uang-uang dari Kementan ini mengalir untuk keperluan SYL, terbaru hari ini ada beberapa hal yang kami kutip dari pernyataan saksi-saksi hari ini, seperti halnya tadi anggaran untuk bayar asisten rumah tangga Syahrul Yassin Limpo yang ada di Makassar senilai 35 juta rupiah, kemudian juga untuk biaya umroh senilai 1,87 miliar rupiah, dan untuk biaya yang dikerahkan untuk kepartaian, yakni di sini Partai Nasdem senilai 40,1 juta rupiah. Kemudian juga di sini ada penuturan lagi terkait dengan permintaan SYL untuk hewan kurban, yakni ada sebanyak 12 ekor sapi dengan total sebesar 360 juta rupiah. Dan yang terakhir yang menjadi highlightnya hari ini adalah penyewaan jet pribadi senilai 1,5 miliar rupiah dengan tujuan Aceh, Ujung Pandang, dan juga Jakarta. Nah, terkait dengan penggunaan jet pribadi ini, Audrey, ini menjadi menarik. Kenapa? Karena tadi sebenarnya saksi ini menyampaikan adanya perbaruan ataupun informasi lain. Dari penyewaan jet pribadi senilai 1,5 miliar ini, nyatanya dan tampaknya juga ini menjadi hal yang janggal dan terendus oleh pihak BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, tadi dari salah satu saksi yang dihadirkan, khususnya yakni di sini saksi Hermanto, yakni ia adalah Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, bahwa memang pihaknya ini diminta dalam tanda kutip uang senilai 12 miliar rupiah dari pihak BPK, yang dimana uang ini digunakan untuk membuat predikat
di Kementan sendiri, khususnya di area SYL, di mana salah satu case-nya tadi yang janggal adalah penyewaan jet pribadi, ini menjadi WTP ataupun wajar tanpa pengecualian. Itu satu. Kemudian juga ada lagi poin yang kedua, di mana selain penyewaan jet pribadi, ada juga pengeluaran dari Kementan untuk biaya dinas dari Syahrul Yassin Limpo yang angkanya ini cukup fantastis. Kenapa? Karena selain membiayai Syahrul Yassin Limpo yang memang sebenarnya sudah ada anggaran yang diperuntukkan untuk itu, namun Kementan juga harus membiayai keluarganya juga yang diboyong untuk mengikut Syahrul Yassin Limpo dalam dinas tersebut. Ada 3 daerah atau 3 negara maksud kami, Audrey, yang tadi disebutkan oleh saksi. Yang pertama adalah Brazil, Amerika Serikat, dan juga Arab Saudi. Kalau Brazil, ini Kementan harus mengeluarkan dana sebesar 600 juta rupiah. Kemudian kalau untuk Amerika Serikat 200 juta rupiah dan Arab Saudi senilai 1 miliar rupiah. Nah, yang menarik di sini, Audrey, sebenarnya bagaimana cara dari pihak Kementan sendiri, baik itu Direktorat dan pihak PSP, memenuhi segala kebutuhan permintaan SL yang memang tidak masuk di akal ini. Tadi ada 2 cara yang kami kutip. Yang pertama, untuk meminjam vendor atau pihak ketiga di sini. Nah, itu disampaikan sebenarnya oleh salah satu saksi yang sudah dihadirkan oleh JPU di sidang tanggal 29 April kemarin. Nah, untuk poin yang kedua adalah untuk iuran dari masing-masing pejabat Kementan atau urunan sesuai dengan mengikuti kebutuhan dari SYL. Karena demikian, ini disiasati dengan cara membuat perjalanan dinas fiktif. Nah, ini menjadi menarik, Audrey, karena perjalanan sidang ini masih panjang, karena kalau mengutip apa yang disampaikan JPU, ini baru setengahnya saja eselon 1 yang dihadirkan, artinya masih banyak fakta-fakta yang masih belum terkuak, dan kita akan nantikan bagaimana jalannya ataupun fakta lain terkait dengan kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi SYL ini. Audrey, kembali ke studio. Melaporkan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia. Terima kasih. Informasi berikutnya, Saudara, Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ghazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai 650 juta rupiah. Menurut jaksa, gratifikasi itu diterima Ghazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain gratifikasi, jaksa juga mendakwa Ghazalba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai 62,8 miliar rupiah. Terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah 650 juta rupiah, di mana terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah, sedangkan sisanya sejumlah 450 juta rupiah merupakan bagian yang diterima oleh Ahmad Riyad. Sementara saat menukarkan uang yang diduga hasil gratifikasi, Ghazalba Saleh memasukkan KTP dengan profesi sebagai dosen. Jaksa KPK bilang langkah tersebut dilakukan Ghazalba untuk menyamarkan saat penukaran uang. Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah 583.000 dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar 6.334.332.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut: 1 sampai 6 dengan total Singapura dolar 583.000, USD 10.000 dan rupiah 6.334.332.000. Bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut, terdakwa menggunakan identitas berupa KTP nomor 32732014468006 atas nama Ghazalba Saleh dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen. Ghazalba Saleh dijerat tuduhan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ghazalba didakwa menerima gratifikasi hingga 62,8 miliar rupiah selama 2 tahun, di mana 650 juta berasal dari Jawahirul Fuad yang sudah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara atas kasus pengelolaan limbah. Tak hanya Fuad, Ghazalba juga diduga menerima uang sebesar 37 miliar rupiah dari Jafar Abdul Ghaffar terkait perkara peninjauan kembali atau PK atas kasus pungli pelabuhan di Samarinda.
Gazalba juga diduga menerima gratifikasi lainnya, yakni uang senilai 1,1 juta dolar Singapura, 181.100 dolar Amerika Serikat, dan 9 miliar rupiah. Modus atau untuk menyamarkannya dari uang hasil gratifikasi digunakan untuk membeli mobil, logam mulia, kemudian juga ada menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Bahkan dari uang itu juga digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, diantaranya ada di Jagakarsa, Bekasi, Bogor, hingga pelunasan kredit rumah di Jakarta Timur. Beralih ke berita dari Komisi Pemilihan Umum KPU RI menegaskan calon anggota legislatif yang terpilih tidak diwajibkan mengundurkan diri jika maju di Pilkada 2024. Meski demikian, Ketua KPU RI Hasyim Asyari menyebut jika seseorang yang menduduki jabatan seperti anggota DPRD, DPD, atau DPRD dan maju di Pilkada, maka diwajibkan mundur dari jabatannya. Hal demikian juga berlaku bagi seseorang yang saat ini menjadi anggota DPR dan mencalonkan kembali menjadi anggota DPR dan terpilih, maka wajib mundur. Dasarnya seseorang yang harus mundur dari jabatan apabila dia mencalonkan diri sebagai kepala daerah, ya apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, itu adalah orang yang menduduki jabatan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Jadi kalau dia tidak sedang menduduki jabatan itu dan dia nyalek ya, kemudian dinyatakan terpilih, nggak ada kewajiban mundur. Yang ada kewajiban mundur itu kalau orang menduduki jabatan. Gitu. Misalkan ada orang sekarang ini menduduki jabatan anggota DPR atau DPRD dan nyalek lagi untuk pemilu 2024 terpilih dan dia dicalonkan oleh partai untuk nyalon kepala daerah, maka dia yang wajib mundur lah dari jabatan anggota DPR atau DPRD untuk masa jabatan sekarang hasil pemilu 2019. Tapi untuk terpilihnya kan tidak ada kewajiban, karena undang-undang menyatakan yang wajib mundur orang yang sedang menduduki jabatan. Pembahasan soal klub presiden atau presidensial club masih bergulir. PDI Perjuangan menilai klub presiden bukan hal prioritas. PDIP bilang lebih penting bentuk klub rakyat. Menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya bacakan. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit Special Report, setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ada kebijakan, ada program, ada kegiatan. Dan oleh KTA, tidak jadi anggota partai. Lugas beradu pendapat. Ini adalah isu yang mengada-ngada menurut Anda? Kita periksa fakta-faktanya. Arahnya sudah jelas. Itu tugas utamanya kok. Dua opini yang berbeda.
Saya Anda perjelas. menyoroti kegiatannya. Infrastruktur. Itu adalah Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam. Live di Kompas TV. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merangkum gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club sebagai wadah diskusi mantan presiden. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Bagaimana bentuk Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Benarkah hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 8 Mei, pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Presidential Club atau Klub Presiden. Presidential Club digagas sebagai wadah diskusi masalah bangsa antara pemerintahan baru dengan para presiden terdahulu, termasuk SBY dan Jokowi. Namun PDIP mengkritik Klub Presiden yang digagas Prabowo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut Klub Presiden bukan hal prioritas. Menurut Hasto, Presiden sebaiknya menjalin hubungan baik dengan rakyat sehingga lebih baik membentuk klub dengan rakyat. Dalam sejarah dan tradisi PD Perjuangan, klub yang ada itu klub kerakyatan. Dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan, dengan guru, dengan anak-anak muda. Itulah skala prioritas klub-klub yang terus menginspirasi oleh PD Perjuangan sebagai partai yang mencerminkan kerakyatan sebagai aspek yang terpenting di dalam seluruh gerak nafas PDI Perjuangan. Kita fokus saja bahwa Presiden menerima mandat yang sangat penting untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dan negara dan juga untuk membangun masa depan. Itu yang menjadi prioritas. Klub yang terpenting adalah klub dengan rakyat. Sementara Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai Klub Presiden merupakan ide yang bagus. Menurut Gibran, Klub Presiden bisa menyatukan para mantan pemimpin bangsa demi keberlanjutan pembangunan. Saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala juga menyambut positif rencana pembentukan Klub Presiden yang digagas Prabowo. Tentu baik, positif. Di dunia itu ada. Jadi Klub de Madrid itu malah perkumpulan daripada presiden dan juga diminta saja di anggota. Saya beberapa kali menghadiri itu. Jadi memang ada klub seperti itu. Di Amerika ada. Mantan, walaupun tidak resmi, mantan presiden Amerika itu yang masih hidup, itu selalu sekali setahun bertemu untuk memberikan saran-saran. Itu baik. Sementara pakar politik menilai sosok Megawati akan menjadi kunci dalam relasi antara Prabowo sebagai presiden dengan para presiden Indonesia sebelumnya. Saya pikir kunci ke depan ya pola relasi itu memang ada di Bu Mega. Bagaimana misalnya Pak Prabowo melakukan intensitas komunikasi nanti dengan Bu Mega dan apakah terjadi misalnya mutual understanding untuk kemudian tentu bahasanya Mas Dhanil tadi bicara soal silaturahim ya kebangsaan, apakah kemudian berujung pada satu dimensi positif atau semakin menunjukkan relasi antagonistisnya. Jadi menurut saya sih akan sangat dipengaruhi oleh faktor Bu Mega. Di Indonesia, Klub Presiden masih menjadi wacana. Namun sejumlah negara telah mengimplementasikan model klub kepresidenan ini, salah satunya di Amerika Serikat. Tim Liputan, Kompas TV.
Lebih lengkap tentang urgensi klub presiden gagasan Prabowo Subianto ini kita akan bahas bersama dengan politisi PAN Bara Hasibuan dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Toto, Bang Bara, selamat malam. Malam, Ade. Ya. Bang Bara, jadi ini saya baru lihat di media sosialnya Abang nih. Abang baru baca Presidential Club ala Amerika bukunya. Nah, itu kalau di Amerika, emang kalau di Indonesia perlu banget adanya klub presiden? Ya, kalau kita lihat dari originnya ide ini ya, sebetulnya di Amerika bukan Presidential Club, President's Club ya, itu istilah secara spesifiknya. Jadi memang sebetulnya itu klub yang bersifat informal, Ade. Jadi tidak pernah di institutionalized, walaupun setelah ide itu dicanangkan pertama kali tahun 1953 oleh Presiden Truman pada waktu itu yang digantikan oleh Eisenhower. Dia bertemu dengan mantan Presiden Herbert Hoover yang jadi presiden itu tahun 30-an, tahun 20-an di Amerika. Dan di situ katakan, yuk kita buat klub yuk gitu, secara informal. Nah setelah itu memang dibuatlah secara informal, di mana mantan presiden itu sering kumpul-kumpul, kadang-kadang juga diundang oleh presiden yang berkuasa ya, sitting president. Kemudian mereka exchange ideas, bertukar pikiran dan juga pengalaman. Dan kadang-kadang memang presiden yang menjabat itu merasa perlu untuk menanyakan gitu, bagaimana kalau Anda mengenai ini, sebaiknya saya gimana gitu kan. Misalnya pada waktu Presiden Roosevelt memimpin Amerika Perang Dunia Kedua, itu suatu tantangan luar biasa kan, Perang Dunia Kedua melawan Nazi dan melawan Jepang. Itu juga dia berkonsultasi dengan para pendahulunya. Itu juga memang dalam tradisi Amerika itu sering terjadi, tapi itu tidak pernah terinstitutionalized. Jadi itu memang bersifat informal, dan juga kadang-kadang para mantan presiden itu juga sering mengambil inisiatif untuk get together misalnya ya, untuk bertemu. Dan kalau di Indonesia apakah segitu urgensinya membentuk presidensial club? Ini kalau saya pikir bagus sekali kalau memang tradisi ini ingin mulai di Indonesia ya, karena tantangan Indonesia ke depan kan makin besar. Saya pikir kalau presiden nanti Pak Prabowo ya merasa perlu untuk meminta saran dari Pak Susilo Bambang Yudhoyono, dari Ibu Megawati, saya pikir bagus saja. Toh itu saya pikir juga secara politik kan juga bisa mencairkan suasana kalau ada misalnya ketegangan sebelumnya di campaign gitu ya. Nah, itu kan saya pikir tidak apa-apa. Memang bersifat informal dan advice-nya itu ya, nasihatnya dijalankan atau tidak terserah dengan presiden yang berkuasa. Tapi saya pikir tidak apa-apa, itu satu tradisi yang bagus. Dan dengan itu kan kita bisa juga merangkul para mantan presiden, dan mereka juga masih sehat kan, masih bisa berpikir secara jernih, dan pengalaman mereka juga diperlukan, wisdom mereka, ide-ide mereka untuk berkontribusi kepada bangsa. Mas Toto, kalau dilihatnya kenapa sih harus dibentuk presidensial club nih? Apakah tadi urgensinya lebih kemana? Ke pertukaran ide atau tadi mencairkan ketegangan di Pilpres 2024 atau mungkin juga Pilpres sebelumnya? Pertama, kalau bicara rujukan memang hanya Amerika Serikat. Istilah presidential club, lebih tepat the President's Club, itu juga hanya ada di Amerika Serikat. Dan tadi Bang Bara sudah menjelaskan sedikit ya, dalam sejarah pembentukannya tidak pernah terbentuk. Kalau tidak salah itu buku yang The President's Club Inside the World Most Exclusive Fraternity. Betul, yang dua jurnalis Time senior, Nancy Gibb and Michael Duffy kalau saya nggak salah ya Bang Bara. Nah, jadi pertama ini informal, jadi tidak perlu ada pembentukan. Yang pertama, tidak ada lembaganya juga, dicetuskan secara lisan, saya pikir sudah memancing. Artinya kan ini ingin agar silaturahmi di antara mantan presiden lebih sering terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu presiden yang masih berkuasa. Jadi nggak perlu diperpanjang dalam konteks pembentukan lembaga, itu tidak perlu. Nah yang kedua, memang kalau dibaca di buku itu, atau ada satu buku lagi ya, Team of Five kalau saya tidak salah, Inside the President's Club of in the Trump Age kalau saya nggak salah. Itu intinya sama-sama menjelaskan tujuannya adalah the people loves it. Jadi memang tujuannya secara taring untuk menunjukkan cairnya di antara para pemimpin yang dianggap negarawan ini. Terutama mereka akan bertemu dalam isu-isu yang sensitif. Dulu misalnya JFK mengajak Dwight Eisenhower untuk kebutuhan sebelum terjadinya peristiwa Teluk Babi. Nah, kalau kita kaitin ke Indonesia, Mas Toto, kan kita punya Dewan Pertimbangan juga nih, atau One Team Press juga bahkan. Itu nggak nyambung, Audrey. Tadi kan saya sudah menjelaskan, ini bukan lembaga. Jadi salah kalau ada yang mengkaitkan dengan
Dewan Pertimbangan Presiden, Watimpres atau DPA, itu nggak nyambung sama sekali. Mereka tidak membaca sejarahnya. Jadi ini hanya ide dari Daniel menurut saya untuk memancing para presiden ini lebih sering bertemu. Nah, tapi harus ada yang dimengerti, Audrey. Catatan kritisnya, kita nggak bisa samakan presiden-presiden kita dengan presiden Amerika Serikat. Mereka dengan mudahnya menjadi sesama negarawan, tidak terlibat kepentingan politik praktis, karena nggak ada di antara mereka yang ketua umum partai. Lebih sulit secara psikologis, memang kita membayangkan seorang Prabowo ketua Gerindra, lalu kemudian Pak SBY Majelis Tinggi Demokrat, Ibu Mega ketua PDI Perjuangan, bisa bicara tanpa kepentingan politik. Mereka masih punya kepentingan untuk membesarkan partainya. Dan itu adalah problem dalam sistem presidensial kita yang akhirnya membuat para mantan presiden juga sulit untuk menempatkan dirinya di atas segalanya. Itu yang menurut saya jadi catatan. Nah, yang terakhir adalah menurut saya, sudahlah kita jangan terlalu banyak berbicara mengenai Indonesia Maju itu dikaitkan dengan selalu persatuan nasional, silaturahmi, atau pertunjukan di depan kamera kalau para petinggi ini ngopi bareng seakan-akan Indonesia Maju. Enggak. Bentuklah kabinet yang baik, orang-orang yang ahli bisa bekerja, pada titik itulah Indonesia bisa maju. Bukan dengan mengatasnamakan silaturahmi, lalu kemudian persatuan nasional, rekonsiliasi. Ujung-ujungnya kalau sudah bicara rekonsiliasi dan silaturahmi apa sih? Politik dagang sapi, kursi menteri. Itu yang menurut saya harus kita isi lebih baik masa transisi yang masih 6 bulan ini pada hal-hal yang lebih substansial. Nah, kalau gitu Bang Bara, kenapa harus ada presidensial club, segera ada klubnya begitu kan? Kalau misalnya mau ketemu pertukaran ide bisa aja masing-masing bertemu silaturahmi. Ya, sebetulnya kan klub itu kan hanya suatu istilah ya, artinya bukan klub yang tadi kan Toto juga mengatakan yang kelembagaan gitu sifatnya, tidak terinstitutionalized gitu. Jadi it's an informal club. Saya pikir nggak apa-apa kan, kalau misalnya nanti Pak Prabowo sebagai presiden baru nanti mengajak Pak Jokowi, Pak SBY ketemu minum kopi sore, itu kan is a club, is an informal club gitu kan, atau suatu tidak sesuatu yang memang diformalkan begitu. Mereka bertukar pikiran, tidak apa-apa, karena kan ini juga misalnya Pak Prabowo kan juga punya komitmen untuk menjalankan beberapa kebijakan dari. Karena Pak Jokowi juga sempat bilang nih, siapa tahu bisa bertemunya 2 hari sekali, Bang. Ya nggak perlu 2 hari sekali ya itu kan tergantung dengan kebutuhan gitu kan, tergantung juga dengan kondisi Indonesia. Tidak bisa samakan juga dengan, betul kata Toto, dengan Amerika gitu ya. Memang mereka ini begitu selesai menjadi presiden, mereka menjadi statesman masing-masing. Obama sekarang ada seorang statesman, George W. Bush seorang statesman, Bill Clinton yang masih hidup nih, mantan presiden masih hidup, Carter itu sudah terlalu tua, dan mereka ini memang statesman, dan memang mereka berhasil untuk meninggalkan identitas kepartainya. Mereka bisa dengan ini, saya menjadi mantan presiden, walaupun mereka dulu misalnya adalah Republican, Demokrat, dan masih sebagai anggota Democratic Party, Republican Party, tapi mereka memang bisa misalnya pada waktu George W. Bush menjadi presiden, terjadi peristiwa tsunami di Aceh, dia undang Bill Clinton yang seorang Demokrat yang digantikan sebelumnya kan. Bill Clinton kemudian datang diberikan tugas untuk berkunjung ke Aceh. Sebelumnya kan mereka ngomong-ngomong dulu. Nah itu kan bersifat itu President's Club, salah satu format dari President's Club itu. Salah satu manifestasinya di situ mereka duduk-duduk ya kan, bicara bagaimana apa yang Amerika bisa buat untuk membantu tsunami di Aceh dan di negara-negara lain, ya kan. Nah, kemudian diutuslah, disetujui. Bill Clinton sama bapaknya George W. Bush. Itu kalau di Amerika ya, Bang ya? Iya. Kalau di Amerika ya. Nah, kalau misalnya di Indonesia, Mas Toto, kalau misalnya kan presidensial club ada isinya misalnya Pak SBY, ada Bu Mega, ada Pak Jokowi juga. Kalau misalnya salah satunya nggak hadir atau nggak ikut, nggak join nih, ini masih tetap bilang presidensial club nggak? Atau sebenarnya nggak usah deh ada presidensial club? Jadi kita nggak bisa juga mengatakan bahwa seakan-akan presiden-presiden kita karena memang terasa lebih ada politik balas dendam, kebekuan itu menjadi lebih tidak dewasa. Kalau kita lihat di Amerika Serikat pun contoh Trump itu tidak pernah mau bertemu dengan pertemuan-pertemuan antar semua ada 5 presiden. Presiden Trump itu tidak jalan pada zaman Trump. Tidak jalan sama sekali. Nah, ada satu kata kunci yang menarik. Memang itu optional gitu. Kenapa Trump misalnya setelah tidak menjadi presiden pun itu tidak pernah bertemu dengan mantan presiden lain? Karena dia masih punya kepentingan untuk maju lagi di 2024 ini. Sama dengan analogi yang saya sebutkan tadi, menjadi sulit kita berharap ada lepasnya psikologis dari
para mantan presiden betul-betul hanya berbicara negara, SBY masih bertanggung jawab terhadap karir politik AHY dan kemudian besarnya Partai Demokrat. Ya, Pak Prabowo masih bertanggung jawab terhadap besarnya Partai Gerindra, begitu pula Ibu Mega terhadap PDI Perjuangan. Itu yang menurut saya jauh lebih penting kita selesaikan secara sistemik. Apakah kemudian misalnya di Amerika Serikat juga tidak terjadi kebukuan itu? Misal Obama pun itu dikritik karena misalnya dianggap tidak punya hubungan baik dengan Jimmy Carter yang ketika ingin memberikan masukan tentang kebijakan luar negeri yang diutusannya misalnya Security Council-nya. Ada cerita-cerita seperti itu. Artinya kekhawatiran dari Mas Toto adalah kalaupun jadi nanti ada presidensial club, jangan-jangan bukan masalah bangsa yang dibahas, jangan-jangan masalah politik di internal sendiri yang mungkin tadi ya harus apa dapat apa. Ya, artinya begini, saya sepakat bahwa semakin sering bertemunya mantan presiden itu bisa berbuah baik buat bangsa. Tadi yang disebutkan Bang Bara betul, bahkan Time itu pernah memberikan apa ya istilahnya kayak couple of the year atau partner of the year itu kepada George W. Bush dengan Clinton karena banyak sumbangsi ke dalam kegiatan kemanusiaan. Kita harapkan itu bisa dilakukan bersama-sama antara Pak SBY, Ibu Mega, lalu juga misalnya Pak Jokowi. Tetapi jangan kemudian dramatisir ini, seakan-akan negara ini tidak akan maju terpecah belah hanya karena tidak terlibat dalam President's Club ini. Apakah zaman Ibu Mega dengan Pak SBY terjadi kebukuan harus diakui ya. Apakah Pak Jokowi juga pernah mengalami kebukuan dengan Pak SBY? Pernah kok, harus diakui. Apakah kemudian kita terpecah belah? Bangsa kita baik-baik saja, konstituen kita baik-baik saja, negara juga berjalan baik-baik saja. Jadi fokus saja pada bagaimana fokus pembentukan kabinet sehingga kemudian bisa janji kampanye itu direalisasikan. Ya, tapi yang jelas Presidential Club ini masih dibahas ya, masih digodok itu, belum mencapai kata finalnya. Terima kasih Mas Yunarto Wijaya, terima kasih Bang Bara Hasibuan, sehat selalu semuanya. Terima kasih Andi, terima kasih. Bang Bara. Tetaplah di Sapa Indonesia Malam, Saudara. Mahfud MD bicara soal penambahan jumlah kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahfud khawatir semakin banyak jumlah menteri akan semakin banyak pula sumber korupsinya. Liviana Celesa akan kembali untuk Anda. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari. Bantu jaga imun.
Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Sebuah mobil sport jenis Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Mobil sport Porsche berwarna putih ini tersangkut di dinding pagar gedung Sat Samapta Polrestabes Medan. Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai seorang perempuan ini melaju kencang dan hilang kendali. Mobil kemudian menabrak kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Sopir dan satu penumpang mobil Porsche selamat. Polresta Padang akan kembali memanggil pihak manajemen klinik Athena milik Dr. Richard Lee terkait dugaan rekayasa pencurian di klinik. Awalnya polisi menduga benar terjadi perampokan di klinik Athena, namun setelah datang ke TKP, memeriksa CCTV dan bertanya kepada manajemen, pihak klinik bilang sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah diselidiki, aksi perampokan klinik Athena Padang adalah rekayasa. Resah akan video kemalingan, masyarakat melapor polisi. Komisi Pemilihan Umum KPU RI menegaskan calon anggota legislatif yang terpilih tidak diwajibkan mengundurkan diri jika maju di Pilkada 2024. Meski demikian, Ketua KPU RI Hashim Asyari menyebut jika seseorang yang menduduki jabatan seperti anggota DPR, DPD maupun DPRD dan maju Pilkada, maka diwajibkan mundur dari jabatannya. Hal demikian juga berlaku bagi seseorang yang saat ini menjadi anggota DPR dan mencalonkan kembali menjadi anggota DPR dan terpilih, maka wajib mundur. Woi, jaim dong! Jaim dong! Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Saudara, wacana menambah Kementerian Negara dari 34 menjadi 40 dinilai rentan praktik korupsi. Sementara ada juga tudingan penambahan kursi menteri bersifat politis. Wacana penambahan kementerian di Kabinet Prabowo Gibran mengemuka. Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut ingin menambah jumlah kementerian hingga 40. Namun rencana menambah pos kementerian dinilai berpotensi menambah celah korupsi. Menurut Cawapres 2024 Mahfud MD, semakin banyak kementerian akan semakin banyak sumber praktik korupsi. Menteri dulu kan 26, jadi 34, nah ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Ini sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Soal penambahan kursi menteri, Presiden Jokowi mengaku tidak memberi masukan kepada Prabowo soal penambahan kementerian. Kabinet yang akan datang ada usulan itu mungkin kalau kabinet yang akan datang ditanyakan dong kepada presiden terpilih, tanyakan kepada presiden terpilih. Tanyakan pada presiden terpilih. Yang masukan dari Bapak, Pak. Masukan dari Bapak apakah memang diperlukan dan apakah yang sekarang memang kurang gitu, Pak? Oh, enggak. Terima kasih, Pak. Kalau ada masalah boleh tanya ke saya. Tidak boleh ada. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka bilang, wacana menambah jumlah kementerian menjadi 40 masih digodok.
Gibran meminta agar wacana ini tak dibahas dulu hingga ada keputusan yang dibuat oleh Prabowo. Nanti ya masih dibahas, masih digodok lagi. Tunggu aja ya. Tunggu aja. Salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis. Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Sementara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala menilai, bila penambahan kementerian hanya atas alasan politik akomodasi, maka layak disebut kabinet politis. Ya tentu harus dirubah dulu undang-undang tentang kabinet itu, tentang apa namanya, kementerian lembaga, karena itu jelas itu 34. Bilang kenapa sampai 40 itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung Pak Prabowo Gibran, itu gimana? Tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya, bukan sakit kabinet, tapi kabinet yang lebih sangat politis. Kalau Bapak lihatnya begitu juga? Ya tentulah, kalau hanya karena dimaksud hanya untuk mengakomodir, berarti lebih politis kan? Untuk penambahan jumlah kementerian perlu merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang telah mengatur jumlah maksimal kementerian yakni total sebanyak 34 kementerian. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara mengusulkan menambah beberapa kementerian baru. Misalnya Kementerian Pangan Nasional, Kementerian Perpajakan dan Penerimaan Negara, Kementerian Pengelolaan Perbatasan dan Pulau Terluar, serta Kementerian Kebudayaan. Masih ada waktu 5 bulan lagi sebelum dilantik bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun kabinetnya. Bagi publik yang terpenting adalah program pemerintah efektif berjalan. Sehingga yang dibutuhkan adalah pembantu presiden yang berkualitas dan bukan kuantitas. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, menurut Cawapres Mahfud MD, rencana penambahan jumlah menteri di Kabinet Prabowo Gibran mengundang kekhawatiran akan makin banyak sumber praktik korupsi. Benarkah demikian? Kita akan bahas bersama Ketua DPP Partai Golkar, Bobi Adityo Rizaldi, dan peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Zainur Rahman. Mas Bobi, Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam, Mbak Livi, Pak Bobi, Mas Zainur. Saya ke Mas Bobi dulu ya, Mas Zainur. Mas Bobi, gimana menjawab kekhawatiran soal praktik korupsi di tengah wacana penambahan menteri dari 34 ke 48 bahkan informasinya? Ya, utamanya kalau ketakutan atau potensi-potensi itu kan utamanya kita memastikan instrumen pengawasan itu bekerja dengan baik. Instrumen pengawasan itu kan tidak ada yang dirubah. KPK ada, BPK ada, BPKP juga ada, Irjen juga ada. Lantas kalau untuk pembelian ada Dirjen Pajak juga, ada Bea Cukai. Jadi utamanya instrumen pengawasan ini tidak ada yang berkurang. Nah, yang kedua soal kenapa ada penambahan portofolio kementerian. Ya memang dulu kan sudah sering sekali ada wacana untuk mengurangi kementerian. Pernah terjadi di era Gus Dur. Apa yang terjadi? 2 tahun setelahnya aja bekerja tidak optimal. Nah, inilah yang membuat sekarang jangan dilihat apakah itu perlu atau tidak. Kalau dirasa oleh pemerintahan administrasi ini perlu, itu tidak apa-apa dilaksanakan. Memang kalau kita melihat di Amerika itu cuma 15, di Cina, di Jepang, ya mungkin memang itu sedikit. Tetapi harus dibandingkan jumlah aparatusnya dibandingkan dengan rasio masyarakatnya itu jauh lebih besar dengan apa yang kita punya sekarang. Artinya Mas Bobi, maaf saya potong, makin banyak menterinya makin optimal kinerja pemerintah? Itu tergantung kebutuhan ya, maksudnya seperti sekarang kan ada kementerian-kementerian yang katanya perlu untuk penajaman misi dan visi presiden terpilih, yaitu adalah hak prerogatif dari presiden. Tetapi maksudnya jangan terlalu dikhawatirkan bahwa penambahan portofolio kementerian itu misalkan dibilang menabrak undang-undang, ya undang-undangnya itu bisa diganti. Lantas kalau misalkan kita mau menambah jumlah kementerian, kan kementerian misalkan itu apa pendapatan, kementerian pendapatan, kan itu adalah peningkatan dari dirjen-dirjen yang memang sumber-sumber pendapatan seperti Dirjen Pajak. Jadi menterinya itu kan cuma 1 orang. Jadi kan kita bilang menteri dikurangi seperti yang sebelumnya di era Pak Gus Dur. Itu di menteri dikurangin 2, tapi jajaran di bawahnya tidak ada yang dikurangi. Jadi secara efisiensi juga tidak ada apa-apa. Nah, kalau ada penambahan selama nanti apa istilahnya formasinya itu masih di dalam kerangka budget yang ada di Kementerian Pan RB, itu saya rasa sah-sah saja karena setiap pemerintahan memiliki
karakteristik masing-masing. Pak Jokowi, dia tidak mau mengurangi karena dia tidak melihat dari waktu dulu kalau mengurangi itu malah kinerja menjadi terganggu. Utamanya adalah memastikan ngikutin aja waktu tahun 2008. Mas Bobi, jadi bisa disimpulkan Golkar setuju ya kalau menterinya Prabowo Gibran nanti ditambah dari 34 ke 40 sekian? Itu hak prerogatif Presiden dan kita akan mendukung. Oke, saya ke Mas Zainur. Mas Zainur, Pak Mahfud kan khawatir soal sumber korupsi bertambah kalau kementeriannya bertambah. Tapi kalau menurut Anda, apakah kementerian bertambah korelasinya sama dengan sumber korupsi yang juga kemungkinan akan bertambah? Ya, yang pertama tentu anggaran akan bertambah ya, biaya untuk belanja pegawai. Kita tahu menteri itu juga butuh dukungan anggaran yang tidak sedikit. Nah, kalau kaitannya dengan korupsi, tentu yang kita ingin dengar adalah apa yang dipersiapkan oleh presiden mendatang dengan para pembantunya untuk belajar dari kesalahan masa lalu, yaitu di masa pemerintahan Presiden Jokowi ada 6 menterinya menjadi tersangka kasus korupsi. Ini yang lebih penting untuk dibahas daripada menyampaikan ingin menambah jumlah menteri. Karena 6 itu menurut saya adalah jumlah yang sangat banyak. Sekarang pun ada 1 menteri yang sedang disidang di depan pengadilan, disiarkan secara publik, itu rakyat mual mendengar korupsi yang dilakukan oleh menteri yang bersangkutan gitu ya. Sehingga kalau tidak ada satu perubahan yang disiapkan, tadi misalnya Pak Bobi menyampaikan pengawasannya tetap tapi jumlah kementeriannya bertambah, itu juga artinya perlu antisipasi. Atau kalau tidak ada perubahan apapun, itu juga akan sangat berisiko bahwa kejadian-kejadian korupsi di masa pemerintahan Presiden Jokowi akan terulang lagi di masa pemerintahan Presiden Prabowo nantinya gitu. Nah, tadi Pak Bobi menyampaikan misalnya soal Gus Dur gitu ya. Gus Dur itu mengurangi jumlah menteri cuma 1 gitu ya. Kalau dari sisi kausalitas, saya belum paham apa antara hubungan berkurangnya 1 jumlah menteri dengan kinerja yang dipersoalkan oleh Pak Bobi tadi. Kalau kita lihat dari zaman ke zaman sebenarnya setelah era reformasi, jumlah menteri itu tidak pernah sampai 40. Paling tinggi itu adalah 37 di masa pemerintahan Presiden Habibie yang cuma sebentar. Di Presiden Gus Dur dikurangi 1 menjadi 36, Presiden Megawati kurangi 3 jadi 33. Nah, kemudian dari zaman Presiden SBY sampai Presiden Jokowi itu jumlahnya tetap 34. Nah, sekarang dikunci melalui Undang-Undang 39 2008. Di dalamnya itu ada maksud kenapa Undang-Undang 39 2008 itu membatasi jumlah maksimal menteri yaitu 34 adalah untuk reformasi birokrasi. Agar penyelenggara negara itu tidak gemuk, tidak kemudian lebih banyak ongkos tukangnya daripada material untuk bangunannya gitu ya. Kalau elit-elit politik tentu senang kalau jumlah jabatan itu semakin banyak. Kalau rakyat yang membiayai para menteri ini kan bertanya-tanya, mana hasil kajiannya yang menunjukkan bahwa usulan jumlah menteri itu akan meningkatkan kinerja. Itu Mbak Livi yang kita ingin dengar. Dan satu lagi yang tadi saya sampaikan di awal, apa yang akan dipersiapkan untuk pemerintahan yang akan datang agar kejadian-kejadian korupsi di masa pemerintahan kabinet Presiden Jokowi itu tidak terulang kembali. Itu yang ingin kita dengar. Gini deh Mas Zainur, kita kan harus melihat dari 2 sisi. Kita kalau melihat dari efektivitas penambahan menteri, kemudian dengan penambahan resiko, plus minus kalau kuota menteri itu ditambah dari 34 jadi 40 sekian, itu apa Mas Zainur? Itu tadi, kosnya tentu adalah biaya, ya. Yang kedua adalah pengawasan akan semakin lentur. Yang ketiga bisa jadi tumpang tindih gitu ya. Kenapa? Karena di dalam urusan-urusan sebenarnya semua sudah tercover dengan jumlah menteri yang sekarang. Undang-Undang 39 2008 itu bukan tanpa kajian. Itu juga sudah melakukan berbagai kajian terhadap konstitusi, terhadap studi banding dengan luar negeri, juga sudah melakukan review terhadap kabinet-kabinet terdahulu dari zaman Soekarno sampai zaman SBY di jilid pertama. Artinya kalau kita lihat cost-nya itu sangat besar, sedangkan benefit-nya ya saya sih sejauh ini belum melihat ya. Kalau memang nanti ada penjelasan yang cukup dari orang pemerintah atau presiden terpilih, ya kita rakyat mungkin dapat mengerti. Tetapi selama belum ada penjelasan yang cukup bahwa penambahan menteri ini sangat urgent dan ini akan membawa Indonesia sejahtera, ya rakyat barangkali mau mengongkosi gitu ya. Tapi selama itu tidak ada gitu ya, apalagi usulan atau rencana untuk memperbaiki kabinet agar tidak korup seperti 2 periode ini tidak ada, tentu rakyat bertanya-tanya gitu ya. Kita akan ongkosi besar, tetapi hasilnya juga belum jelas, korupsinya juga belum ada tanda-tanda akan ditanggulangi dengan cara yang baik. Kalau tadi dikatakan lembaga pengawas sudah ada, lembaga pengawas sekarang semua problematik gitu ya. Juga sekarang sedang di persidangan kalau
pemirsa melihat gitu ya, ini sedang ada persidangan yang sangat menarik Menteri Pertanian ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ya, di mana juga dari sisi pengawasan ternyata pengawasan kita itu problematik karena justru pengawasnya itu sendiri sangat rentan gitu ya, rentan untuk dipengaruhi dengan materi. Nah, kita lihat dari sisi pengawasan secara represif KPK saat ini sedang penuh problem internal yang tidak efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sehingga yang menurut saya sih ya rakyat hanya ingin dengar bahwa akan ada rencana yang baik, logis, dan memang itu berangkat dari satu hasil studi yang bisa diperlihatkan kepada rakyat, Mbak Livi. Catatan Mas Zainur adalah kalau memang menterinya harus ditambah, rakyat butuh alasan yang logis, bukan katakanlah ini semacam transaksi politis gitu. Bagaimana meyakinkan ini Mas Bobi sebagai wakil dari Partai Golkar yang ada di koalisi pemerintah? Nah, itu tadi sudah dijawab sendiri Mbak Livi oleh Mas Zainur. Jadi paling pertama, kita ini jangan alergi dulu ada penambahan menteri. Kan disampaikan tadi, kita harus dengar dulu kajiannya, menteri mana yang akan diperbesar portofolionya, mana yang baru. Nah, itu dulu. Jadi jangan kita pertama ini antipati, ditakut-takuti dulu bahwa penambahan menteri itu adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak baik. Itu dulu yang pertama. Nah, lantas yang kedua, ya kita juga ingin memastikan bahwa kita pun dari partai politik pun juga pasti ingin mendengarkan portofolio yang akan diperbesar itu yang mana. Dan ini kan ada konsekuensinya. Kenapa konsekuensinya? Ya sekarang kan APBN 2025 itu kan diketoknya sekarang. 2025. Jadi kalau ada pertambahan portofolio itu kan akan efek pada masa sekarang yang membahas anggaran 2025 adalah dengan parlemen yang periode 2019-2024. Jadi itu ada dua hal. Yang pertama, kita jangan antipati dulu terhadap penambahan atau tidak. Secara undang-undang itu dimungkinkan. Kalau misalkan undang-undang dimungkinkan, jangan ditakut-takuti bahwa ini nanti begini. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, itu yang nanti kita akan lihat setelah kajiannya itu keluar, mana yang diperlukan. Nah, ini yang paling kita lihat. Kalau merujuk Amerika, negara yang hebat-hebat itu memang cuma 15, ada yang cuma 22. Tapi coba lihat kalau di India, coba berapa di India kementeriannya? 57. Nah, hal-hal seperti ini kan jadi jangan dilihat satu sisi. Pertama, penambahan menteri itu bukan hal yang sakral yang tidak boleh ditambah. Nah, yang kedua, ya kita harus lihat juga rasionalnya. Itu semua sudah dijawab. Jadi jangan kita maksudnya rencananya ini saja sebelum disampaikan, belum diwujudkan, diturunkan di dalam Undang-Undang 2025 yang sedang akan dibahas, kita harus ditakut-takuti dulu. Baik, terima kasih Mas Bobi, terima kasih Mas Zainur sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, sehat-sehat selalu. Saudara Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Jaksa juga mendakwa Ghazal melakukan tindak pidana pencucian uang 62,8 miliar rupiah. Kita kembali saja. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus akreditasi unggul dan prodi-prodi terakreditasi unggul. Juara 1 Asia Digital and ICT Competition, juara dunia ICT 2019 World Skill Competition, juara ASEAN Microsoft 2024, juara dunia kontes robot Amerika Serikat 2024, dan sederet prestasi lainnya. Raih prestasi unggul di kampus unggul Unikom World Class University. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Freshcare dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Freshcare, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Freshcare, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go.
Tina udah siap, Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh, Om. Makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Progrard antibakterial Barso beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Gangguan prostat? Minum Prostakur. Prostakur melancarkan kencing karena gangguan prostat. Diproduksi oleh Medicon. Ngapain ya? Floridina. Fontanya Spa. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya Part My Fun Sale. Floridina. Fontanius Fun Maker. Perpanjangan lagi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ghazal Basaleh didakwa menerima gratifikasi secara bersama dengan seorang pengacara senilai 650 juta rupiah. Menurut jaksa, gratifikasi itu diterima Ghazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Tak hanya dari Jawahirul Fuad, Ghazalba pun didakwa menerima gratifikasi dari Jafar Abdul Ghaffar, terpidana kasus pungli pelabuhan di Samarinda sebesar 37 miliar rupiah. Bahwa terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah 650 juta rupiah, di mana terdakwa menerima bagian sejumlah 18.000 dolar Singapura atau setara dengan 200 juta rupiah, sedangkan sisanya sejumlah 450 juta rupiah merupakan bagian yang diterima oleh Ahmad Riyad. Selain dari Jawahirul Fuad dan Jafar Abdul Ghaffar, yaitu sebesar 650 juta rupiah dan 37 miliar rupiah, Ghazalba juga didakwa menerima gratifikasi lain, yaitu uang senilai 1,1 juta dolar Singapura, 181.100 dolar Singapura, dan 9, miliar rupiah. Sementara modus untuk menyamarkan uang hasil gratifikasi itu digunakan untuk pembelian mobil, logam mulia, menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Bahkan dari uang tersebut juga digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan, di antaranya di Jagakarsa, Bekasi, Bogor, hingga pelunasan kredit rumah di Jakarta Timur. Di persidangan pun terkuak saat menukarkan uang yang diduga hasil gratifikasi, Ghazal Basaleh menggunakan KTP dengan profesi sebagai dosen. Jaksa KPK menyebut langkah tersebut dilakukan Ghazalba untuk menyamarkan saat penukaran uang. Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah 583.000 dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar 10.000 dolar Amerika Serikat menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar 6.334.332.000 rupiah dengan rincian sebagai berikut. 1 sampai 6 dengan total Singapura dolar 583.000, USD 10.000 dan rupiah 6.334.332.000. Bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut terdakwa menggunakan identitas berupa KTP nomor 3273201046480006 atas nama Ghazal Basaleh dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen. Pakar hukum tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi bilang, para pengadil seperti Hakim Agung harus dijatuhkan hukuman seberat-beratnya lantaran sang terdakwa merupakan hakim. Selain itu, para hakim juga harus membuktikan aliran dana dugaan gratifikasi maupun TPPU ke dan dari Ghazal Basaleh. Nanti disampaikan saja bahwa ada aliran-aliran yang janggal lah, yang janggal dari seorang hakim agung yang jumlahnya besar ya nanti setelah jaksa membuktikan, hakim memerintahkan kepada terdakwa ini yang memang mantan hakim agung untuk membuktikan apakah aliran yang dialirkan itu tidak terkait dengan kejahatan. Itu yang kita nanti akan kawal para hakim, termasuk nanti kalau misalnya melakukan upaya hukum sampai dengan kasasi misalnya, ya hakim-hakim itu jangan malah membela gitu ya.
tapi justru harus memberikan, menurut saya sih, memberikan pidana yang seberat-beratnya, karena yang melakukan justru Hakim Agung gitu ya. Sebagai Hakim Agung, Ghazal Basaleh seharusnya beri teladan bagi penegakan hukum. Namun miris, kasus yang menyeret Ghazal Basaleh kembali mencoreng peradilan di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, untuk kali kesekiannya, dunia peradilan kembali tercoreng atas kasus yang menimpa para pengadil. Hakim Agung nonaktif Ghazal Basaleh ini kemudian didakwa tidak hanya terkait dengan korupsi, tapi juga terkait dengan pencucian uang. Kita akan bicara dengan Yenti Ganarsih, ini adalah pakar hukum pencucian uang. Selamat malam, Bu Yenti. Selamat malam. Bu Yenti, bagaimana melihat Hakim Agung yang seharusnya jadi pengadil justru jadi katakanlah sebagai penjahat begitu? Ya miris sekali ya, ironis, miris, dan tragis gitu ya. Karena bagaimana ini kan jangankan Hakim Agung, hakim saja yang kemudian menerima suap atau gratifikasi atau menerima apapun lah ya yang kemudian berkaitan dengan tugasnya, misalnya untuk memidana atau membebaskan, tetapi justru dia melakukan itu, berarti kan korupsi, itu ya sangat sedih ya. Jadi artinya apa ya? Artinya memang dunia hukum, dunia praktek berhukum di Indonesia betul-betul dalam keadaan sangat suram ya kala ini. Apalagi Hakim Ghazal Basaleh ini bukan baru pertama ya terlibat dengan kasus-kasus. Jadi kalau nggak salah itu kan pernah juga yang bersangkutan ini kan ditahan, tapi ternyata kan juga bebas waktu itu, dan begitu bebas langsung jadi ditangkap dan kemudian jadi memang tersangka dan kemudian ditahan. Nah jadi hal ini untuk Ghazal Basaleh ini kalau nggak salah juga ya, saya pernah baca ya. Jadi gini, sekarang harus dilihat Pak Ghazal Basaleh ini menangani kasus apa saja dan kemudian dilihat itu penting sekali. Karena kalau nggak salah pernah ada onslah gitu ya, di antaranya di situ ada Pak Ghazal, tapi saya pikir itu bukan onslah. Saya pikir itu adalah tetap pemidanaan, itu juga pernah terjadi. Nanti kita lakukan aja bedah kasus dan kemudian ini Ketua Mahkamah Agung nih yang harusnya kemudian bergegas melihat kasus apa saja yang dilakukan oleh Hakim Agung Ghazal Basaleh. Di mana sangkutan itu kan Hakim Agung itu kan dia bukan karir ya, non karir. Artinya apa? KY juga harus melihat ini kan bagaimana nih pemilihannya dan DPR juga. Bu Yenti, kenapa kemudian kalau kita bicara soal kasus hakim, tidak cuma bicara soal Hakim Agung Ghazal Basaleh, tapi juga sejumlah hakim, kasus yang kemudian dianggap paling rentan terkena suap. Kenapa begitu, Bu? Ya pada akhirnya kan begitu, karena mereka yang benar-benar menentukan sebetulnya gini, kalau mereka baik, mereka itu dapat predikat yang mulia, penyidik, jaksa tidak. Tapi ketika mereka tidak baik, ya mereka benar-benar sudah sangat menghinakan lembaga itu, menghinakan diri mereka sendiri dan memupuskan semua harapan dan kepercayaan masyarakat bahwa hakim itu masih bisa dipercaya, hukum masih bisa dipercaya. Kalau begini terus orang tidak akan lagi menempuh jalur hukum, mereka akan melakukan penghakiman sendiri karena sudah tidak percaya pada para hakim. Bu Yenti, biasanya kan dalam TPPU itu kita mengenal pembuktian harta terbalik ya, Bu. Ini bagaimana nanti dalam kasus Ghazal ini? Iya, saya sampaikan bahwa kan penerimaan gratifikasinya awalnya kan hanya 650 juta, tapi kemudian kan ada juga yang dari Abdul Ghaffar 37 M gitu ya. Awalnya kan 650, tapi aliran dananya itu kan ada yang 1,2 M, kemudian ada juga yang melunasi pembayaran rumah 3,4 M dan lain sebagainya. Jadi itu kan awalnya kan tidak cocok kalau dengan 650 juta. Kalau memang itu saja, ya buktikan bahwa uang itu uang yang untuk membayar itu dari hasil yang tidak jahat gitu oleh hakim ini sendiri. Jadi di sini saya kira penting sekali untuk hakim itu di dalam pasal 77 Undang-Undang TPPU itu hakim meminta terdakwanya untuk membuktikan bahwa transaksi yang diduga merupakan transaksi TPPU adalah bukan berasal dari hasil kejahatan. Itu mereka harus begitu. Jadi
dalam hal ini kan ini aturan untuk hakim menetapkan, dan kemudian yang diminta untuk membuktikan adalah hakim itu sendiri. Jadi sekalian aja kita praktek, jadi pasal 77, 78 Undang-Undang TPPU berkaitan dengan pembuktian terbalik itu dalam prakteknya seperti apa sih jadinya, begitu ya. Itu penting. Meskipun nanti misalnya dari 37M itu ya, itu juga kalau sudah ditangani sekaligus, itu kan akan dilihat tuh mengalirnya kemana saja, siapa yang menerima, dan jangan lupa kepada KPK, kalau ada mengalir kemana atas nama siapa, orang yang menerima itu harusnya juga TPPU pasif. Jadi jangan hanya kalau ini nanti terbukti ya bahwa Pak Ghazalba menerima gratifikasi atau bentuk korupsi yang lain, suap dan sebagainya, dan kemudian dia mengalirkan, dia kena korupsi dan TPPU, kemudian orang-orang yang menerima itu juga kena TPPU pasif, termasuk yang tadi disebutkan bahwa dalam rangka menukarkan ke money changer, itu pasti money changernya juga harus diperiksa. Apakah money changernya ini melaporkan tidak penukaran uang yang lebih dari 500 juta ke atas kepada PPATK, meskipun pakai namanya nama yang bersangkutan, tetapi profesinya kan dosen gitu ya. Aduh, pakai dosen. Kalau dosen sebetulnya tambah mencurigakan, dosen kok uangnya banyak, ya kan? Ya kan itu jadi. Nah di situ kan karena TPP itu kan berbicara suspicious transaction, berbicara transaksi yang mencurigakan. Artinya apa? Jumlah yang ditransaksikan, yang ditukarkan itu tidak sesuai dengan profil orangnya. Sebenarnya lebih mudah lagi, dosennya dosen apa, di mana, kenapa banyak sekali yang ditukarkan. Paling tidak ini harus dilaporkan kepada PPATK. Dan karena money changer itu tidak di bawah OJK tetapi Bank Indonesia juga harus berbicara ini. Kenapa bisa kebobolan seperti ini? Bu Yenti, untuk mengantisipasi, kalau kita bicara nggak cuma soal hukumannya, tapi antisipasinya, bisakah dibuat audit berkala soal harta kekayaan para penegak hukum di Indonesia supaya kemudian bisa paling tidak teramati? Adakah hal-hal yang ganjil diantaranya? Iya, sebetulnya kan LHKPN sudah menjadi kewajiban mereka. Ya, LHKPN itu sudah kewajiban mereka. Tapi kan permasalahannya kembali lagi kepada... Tidak ada sanksi ya, Bu? Tidak, selain tidak ada sanksi, kita juga tidak tahu cara klarifikasinya bagaimana, gitu kan? Apakah yang dilaporkan itu semuanya sudah pasti, gitu ya? Itu kan juga kita tidak tahu, ya kan? Terus kemudian kalau tidak sesuai terus bagaimana? Kita hanya tahu kalau tidak sesuai ketika yang bersangkutan wajib LHKPN itu menjadi tersangka atau menjadi terdakwa. Nah ini permasalahan yang bertahun-tahun menurut saya sih dibiarkan ngambang, tidak terjawab bagaimana penjelasan yang harus diberikan. Karena masalah LHKPN untuk di clearance itu saya sendiri terlibat waktu itu, pemikiran-pemikiran itu di KPK sejak baru 2 tahun KPK ada. Itu sudah ada, tapi ya memang setiap pemerintahan ganti ini dibiarkan saja. Ini yang kita sangat prihatin ya, karena ternyata yang terlibat korupsi itu adalah memang penegak hukum, penyelenggara negara, dan pejabat publik terutama. Tentu saja dengan pihak swasta gitu ya, biasanya suka begitu. Bu Yenti, terakhir soal efek jerah. Efek jerah. Ya, efek jerah ini kali ini betul-betul kita sudah tahu ya, walaupun ini ancamannya kalau pasal 12B adalah gratifikasi, adalah minimum 4 tahun, maksimum 20 tahun, tetapi meskipun itu nanti diterapkan secara maksimum, itu kan kita tahu sendiri ya kerentanannya, banyak dipotong-potong dan sebagainya, dan kemudian juga kita tidak tahu nanti ini pidananya berapa, tapi nanti dengan TPPU-nya 20 tahun juga, dan itu kan bisa terserap ya, dan kemudian yang paling penting dengan TPPU-nya itu adalah dirampas semua, maka ditelusuri semua kemana, sehingga untuk mengoptimalkan penelusuran hasil gratifikasi ini kemana, jadi apa, siapa yang menguasai, itu siapapun yang menguasai itu harus disita dari mereka dan mereka yang menerima, dan kita bisa menilai bahwa yang menerima itu harusnya patut menduga atau curiga karena menerima sebesar itu dan dia tahu Ghazalba Hakim Agung itu gajinya berapa, itu mereka harusnya kena juga TPPU pasif, sehingga kalau yang pasif itu telusuri semua dikenakan juga, ada penjeraan juga pada mereka-mereka yang terima. Selain itu kan semua uang-uang itu kan dirampas. Ingat ya,
Kenapa banyak nanti akan kemungkinan ada lagi kejahatan, yaitu ketika mereka menjalani pidana di sana ada sel mewah dan lain sebagainya. Dibayar pakai apa? Jangan-jangan ya pakai hasil korupsi yang memang belum disita karena penyitaannya tidak optimal. Oleh karenanya sekali lagi kita minta kepada DPR yang dimana Presiden sudah menyalahkan RUU Aset Recovery itu harus segera supaya hasil kejahatan jadi apapun itu bisa dikelola sejak awal, sejak awal ini, nanti dirampas dengan Undang-Undang Aset Recovery juga. Dan kalau misalnya untuk kasus korupsi lain ya, misalnya orangnya lari atau orangnya meninggal dan itu sudah dalam perjalanan proses, itu bisa langsung disita dan bisa dikembalikan ke masyarakat. Terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu. Sehat selalu, terima kasih. Saudara, sejeda di Sapa Indonesia Malam, sebuah mobil sport jenis Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Selamat malam saudara, saatnya Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saudara, Polri, Ditjen Bea dan Cukai, serta Kementerian Keuangan menggagalkan penyelundupan 20.000 lebih ekstasi dari sindikat internasional. 6 pelaku ditangkap. Ke-6 pelaku menggunakan modus false declaration atau tipu-tipu untuk mengelabui petugas dengan nama paket underdeal dan kado agar ekstasi bisa masuk ke Indonesia. Pelaku kini ditahan di Bareskrim Polri dan dikenakan pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Program Sapa Indonesia Malam, saudara, kami lanjutkan kembali. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ya, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu.
Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club sebagai wadah diskusi mantan presiden. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Bagaimana bentuk Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Benarkah hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Rabu 8 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Anda kembali bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Ada sebuah mobil sport jenis Porsche mengalami kecelakaan dan tersangkut di Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil sport Porsche yang tersangkut di tembok pagar gedung Samapta Polrestabes Medan ringsek di bagian depan. Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai seorang perempuan melaju kencang dan hilang kendali. Selain menabrak tembok, mobil juga menabrak kendaraan yang terparkir. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun sopir dan satu penumpang mobil selamat. Dari pendalaman sementara polisi tidak ditemukan jejak rem di lokasi kecelakaan. Sementara pengemudi mobil Porsche dan penumpang dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani tes urin. Dugaan apakah ada pengaruh alkohol atau tidak itu masih kita dalami. Saat ini sedang dikomunikasikan dengan perawat untuk bisa kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tes urin. Sepanjang penelusuran tadi di TKP tidak kita temukan bekas pengereman. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 merespon pernyataan Luhut soal pesan kepada Presiden terpilih Prabowo agar jangan bawa orang toksik ke kabinetnya. Menurut JK, orang toksik adalah orang yang tidak melaksanakan pasal 33 konstitusi. Saat dikonfirmasi, JK awalnya menyebut tidak paham referensi Luhut terkait orang toksik. Menurut JK, toksik yang ia pahami hanyalah mengacu ke menteri yang tidak mematuhi konstitusi terkait keadilan, akses perekonomian, dan sumber daya alam. Pertama, tidak mengerti soal toksik. Yang saya pahami siapa saja yang tidak melaksanakan undang-undang dasar pasal 33 untuk kepentingan rakyat juga tidak boleh. Lebih keras itu, Pak. Lebih jelas ya, Pak, ya? Siapa yang tidak melanggar undang-undang dasar, tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat, tidak boleh. Itu lebih dimenetok. Kita tidak menetok. Lebih tidak boleh yang tidak melaksanakan undang-undang dasar. Ya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berpesan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Presiden Jokowi menyatakan sepakat dengan pesan Menko Luhut tersebut, lalu yang jadi pertanyaan siapa yang dimaksud orang toksik itu. Presiden Jokowi sepakat dengan pesan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada Presiden terpilih Prabowo Subianto agar tidak membawa orang toksik di pemerintahan mendatang. Jokowi menilai pesan Luhut pada Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan hal yang benar. Soal siapa yang dimaksud orang toksik, Jokowi meminta hal itu ditanyakan langsung ke Menko Luhut Binsar Panjaitan. Toksik, tidak boleh ada orang toksik di pemerintahan? Kalau ada usulan tidak boleh ada orang-orang toksik di pemerintahan? Ya benar dong. Jadi sebenarnya benar ya. Benar. Arahnya kemana, Pak? Hah? Ya ditanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut. Seperti apa melihat Indonesia? Sebelumnya dalam sebuah forum di Jakarta Jumat lalu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pesan kepada Presiden terpilih Prabowo. Luhut berpesan, untuk Presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toksik ke pemerintahanmu. Itu akan sangat merugikan kita. Lalu siapa yang dimaksud orang toksik di pemerintahan? Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu siapa orang toksik yang dimaksud Menko Luhut Binsar Panjaitan. Gibran mengaku ingin berprasangka baik dengan tidak menerka siapa yang cocok dengan predikat orang toksik yang disebut Luhut. Spesifiknya siapa? Nah, mungkin tidak disebut sih siapa. Ya, nanti tanyakan Pak Luhut aja, ya. Ya, kami siap untuk merangkul semua, kami siap untuk menerima masukan dari semua, kami siap untuk menerima evaluasi dari semua. Jadi ya saya kira tidak masalah, ya. Ketua Umum Projo Budi Aristiadi menafsirkan orang toksik di pemerintahan yang disebut Luhut adalah orang yang anti rakyat.
Menurut Budi Ari, orang toksik versi Projo adalah orang yang tidak setia di garis rakyat. Pokoknya itu nasihat yang bagus buat dari Pak Luhut. Gitu. Toksik itu yang anti rakyat versi Projo. Toksik itu yang anti rakyat. Pokoknya yang, karena kita kan setia di garis rakyat. Kalau setia di garis rakyat apa artinya? Harus pro rakyat. Pokoknya yang anti rakyat, toksik. Ya apa aja. Kebijakan yang nggak berpihak, kelakuan yang nggak titik beratnya pada rakyat, gitu. Pokoknya semuanya harus setia di garis rakyat. Sementara itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar menyebut, menjauhi orang toksik bukan hanya harapan Luhut. Muhaimin bilang semua pihak ingin kepemimpinan yang baik. Bukan hanya harapan Pak Luhut, siapapun ingin kepemimpinan kabinet yang baik ya. Jadi bagaimana kriterianya saya kira semua orang juga paham. Setelah ditetapkan sebagai capres dan cawapres terpilih, Prabowo Gibran menyatakan tekadnya merangkul semua pihak. Hingga kini Prabowo juga gencar bersilaturahmi dengan elit parpol, termasuk parpol yang menjadi lawan politiknya di pemilu 2024 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, jelang keberangkatan haji, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas mengecek langsung kesiapan fasilitas untuk jemaah haji Indonesia di Arab Saudi. Pengecekan dilakukan selama 4 hari agar jemaah haji Indonesia terlayani dengan baik. Menteri Agama Yakut Khalil mengecek bus sholawat yang jadi moda transportasi jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Gus Yakut juga mengecek kesiapan penyedia catering 57 dapur di Mekah dan 21 di Madinah. Selain catering, rombongan Menteri Agama juga mengecek kesiapan 169 hotel di Mekah dan 147 hotel di Madinah, setara bintang 3. Meskipun saya lihat ada kemajuan yang lebih baik dibanding tahun lalu, ada beberapa perbaikan, namun saya juga punya beberapa catatan yang saya kira masih cukup Pak untuk memperbaikinya. Namun overall sih semuanya oke dan mudah-mudahan di waktunya nanti benar-benar siap memberikan layanan yang terbaik pada jamaah. Presiden Joko Widodo mengklaim harga kebutuhan pokok seperti beras mengalami penurunan. Klaim Jokowi atas harga beras ini diungkap usai mengunjungi Pasar Baru Karawang Rabu pagi. Jokowi menyebut harga beras lokal di pasaran kini mencapai 12 hingga 13 ribu rupiah per kilo. Jokowi mengklaim stok beras aman dan turunnya harga beras akan berdampak pada turunnya inflasi. Beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga 12.000 sampai 13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Ya. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2 atau yang sering itu di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Bener nggak 1,6? Mahfud MD bicara soal penambahan jumlah kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahfud khawatir makin banyak jumlah menteri, makin banyak sumber korupsi. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu.
Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club sebagai wadah diskusi mantan presiden. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Bagaimana bentuk Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Benarkah hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum. Rabu 8 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Saudara calon wakil presiden pemilu 2024 Mahfud MD merespon wacana penambahan jumlah kementerian oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Mahfud khawatir makin banyak kementerian, makin banyak sumber korupsi. Dalam acara di Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Mahfud bilang setiap usai pemilu jumlah kementerian kerap bertambah. Ia khawatir makin banyak kementerian, makin banyak sumber praktik korupsi. Menurut Mahfud, jumlah kementerian baiknya diperkecil. Kementerian koordinator juga tidak harus ada. Secara implisit menteri dulu kan 26, jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Yang sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh, cuma 14. Saya perhalus, Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu, semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Saudara, kebrutalan serangan militer Israel terus berlanjut. Israel kini membombardir wilayah Rafah yang merupakan lokasi lebih dari 1 juta pengungsi warga Palestina. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Nggak sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka.
Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Saudara, kebrutalan serangan militer Israel terus berlanjut. Israel kini membombardir wilayah Rafah yang merupakan lokasi lebih dari 1 juta pengungsi warga Palestina. Serangan Israel menghancurkan koridor perbatasan antara Rafah dan Mesir. Meski menuai kontroversi dari negara sekutu, tank Israel sudah memasuki kota Rafah di selatan Gaza yang berjarak hanya 200 meter dari perbatasan Mesir. Dilaporkan operasi militer Israel di wilayah Rafah sudah dimulai sejak Selasa pagi waktu setempat. Tak mau kalah bersaing dengan mobil Eropa, MG, produsen mobil asal Tiongkok memamerkan mobil listrik berkecepatan 400 km per jam. Kita kembali saja. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Imajinasi dimulai dari Java Paint. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Paint, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Paint melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Udah sampai. Apa nutrisinya kurang? Nutrisi berperan penting dalam pertumbuhan. Bantu optimalkan 50% tumbuh nyata. Pediasure dengan triple protein. Yeay, sampai. Dukung pertumbuhan nyata. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beats-nya Spark My Fun Cell. Floridina Spontaneous Fun Maker. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Saudara, perusahaan mobil ternama di dunia berlomba menampilkan hasil karya inovatif mobil bertenaga listrik terbaru di China Auto Show. Tidak mau kalah bersaing dengan mobil Eropa, MG, produsen mobil asal Tiongkok memamerkan mobil listrik berkecepatan 400 km per jam. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Indonesia Malam. Saya Liviana Charlisa. Dan saya Audrey Chandra, berterima kasih. Kita jumpa lagi besok. Zeekr dengan mengutamakan kenyamanan penumpang, mobil listrik ini dilengkapi fitur canggih dibanderol dengan harga setara dengan 1,7 miliar rupiah. 是非常良性，这是很好的机会。而且呢，它不仅对车企的发展有利，
它对消费者非常友好，因为他们可以买到更多的产品，买到更好的产品，买到更便宜的产品，有性价比的产品。 Produsen mobil asal Jerman BMW juga turut meriahkan acara dengan menampilkan seri i4 serta BMW Neue Klasse dengan membawa sistem elektrifikasi dari masa depan. Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin membentuk Presidential Club sebagai wadah diskusi mantan presiden. Rencana ini menuai berbagai spekulasi dan dipertanyakan urgensinya. Bagaimana bentuk Presidential Club yang diinginkan Prabowo? Benarkah hanya upaya menjembatani Jokowi dengan Megawati? Simak pembahasannya dalam Satu Meja, The Forum, Rabu 8 Mei pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Bersama saya, Yudh Fridianto. Dan saya masih tertarikan. Saudara, jelang pelaksanaan pilkada serentak, muncul wacana duet Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta. Sementara putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep didaftarkan relawan Prabowo Gibran untuk maju Pilwalkot Bekasi. Ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan berita lain yang aktual untuk Anda simak, diantaranya. Presiden Jokowi menanggapi santai terkait fotonya yang dicopot di kantor PDIP Sumatera Utara. Seratus hari lagi IKN ibu kota negara kita yang baru akan menjadi tempat pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Namun, sudah siapkah IKN? Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang yang menerjang di Guangxi, Tiongkok dan menghanyutkan sejumlah mobil warga. Saudara, kita ke informasi yang pertama di Berita Utama hari ini. Demo mahasiswa tuntut penanganan kasus kriminal di Sorong berujung ricuh. Mahasiswa dan polisi terlibat aksi saling dorong hingga terpaksa menembakkan gas air mata. Sejumlah mahasiswa yang berasal dari beberapa organisasi Cipayung terlibat bentrokan dengan polisi pada Rabu siang. Unjuk rasa yang berlangsung di depan halaman Polresta Sorong Kota ini menuntut agar kasus mahasiswa yang diduga dibunuh diusut tuntas. Untuk membubarkan massa, polisi terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Jumlah mahasiswa yang sempat diamankan polisi karena diduga sebagai provokator akhirnya dibebaskan kembali usai massa membubarkan diri. Informasi berikutnya, sebuah mobil sport yang dikendarai perempuan berusia 50 tahun mengalami kecelakaan hingga tersangkut di dinding pagar Satuan Samapta Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Sebelum tersangkut di tembok, mobil yang dikendarai perempuan berusia 50 tahun ini lebih dulu menabrak sebuah minibus dan kemudian terpental. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sementara itu, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kecelakaan. Pengemudi mobil akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pemeriksaan urin.
Saudara, sebuah mobil pick-up muatan kambing mengalami kecelakaan akibat pecah ban di Tol Layang MBZ, Kota Bekasi, Jawa Barat. Belasan kambing pun lepas dan berlarian di jalan tol. Nggak apa-apa. Kecelakaan terjadi akibat mobil pick-up pecah ban belakang bagian kiri di ruas Tol Layang MBZ arah Jakarta kilometer 11, Kota Bekasi. Karena bak mobil rusak, belasan kambing pun lepas dan berlarian di jalan tol. Arus lalu lintas menuju Jakarta sempat mengalami kemacetan hingga akhirnya belasan kambing berhasil ditangkap. Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengimbau kepada para pengendara selalu lebih waspada dan berhati-hati dalam berkendara. Beralih ke informasi lain, saudara, jelang melawan Guinea, Timnas U23 Indonesia kedatangan Alveandra Dewangga untuk memperkuat lini belakang. Dewangga seperti terlihat dalam akun Instagram Timnas Indonesia sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Kehadiran Dewangga akan mengisi kekosongan lini belakang setelah ditinggalkan Justin Hubner yang kembali ke klubnya di Jepang dan Rizky Ridho yang masih belum bisa bermain karena hukuman kartu merah. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa naik. Saudara, Hubner saat ini dibutuhkan oleh Timnas U23 Indonesia untuk menjalani play-off Olimpiade 2024 melawan Guinea. Namun, pasca Piala Asia U23 maksud kami, ia harus kembali ke Jepang ke klubnya karena izinnya sudah selesai. Usai agar Hubner bisa kembali ke Garuda Muda untuk laga perebutan tiket ke Olimpiade terus dilakukan. Selain itu, Timnas U23 juga berharap pada Elkan Bagot untuk bisa memperkuat Timnas U23 di pertandingan play-off melawan Guinea. Namun sejauh ini PSSI belum mendapat kabar dari klub Elkan terkait bisa tidaknya Elkan memperkuat Indonesia dalam pertandingan besok. Saudara, jelang pertandingan play-off Olimpiade Indonesia U23 lawan Guinea Kamis besok, pelatih Timnas U23 Indonesia, Sinteyong, mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat jadi tantangan para pemain. Meski demikian, Timnas U23 Indonesia akan berusaha memenangkan pertandingan play-off untuk mendapat tiket Olimpiade Paris 2024. Sinteyong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Prancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 뭐 부분 전술 훈련 뭐 이 정도. 지금 뭐 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차이 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Beralih ke informasi lain, saudara, Presiden Joko Widodo menanggapi santai soal pencopotan foto dirinya di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Di sela kunjungan kerjanya di Karawang, Jawa Barat, Jokowi merespon soal foto dirinya sebagai presiden yang tidak terpasang di salah satu ruangan di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Padahal foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang di ruangan. Soal penurunan fotonya sebagai presiden, Jokowi menganggap itu hanya sekedar foto belaka. Apanya? Fotonya Bapak nggak diturunkan. Apakah dari apa kantornya? Ya udah foto hanya bersih. Foto. Dan kata Mas Hasto itu apanya? Ya foto aja. Masih ke PBB atau ke Solo? Sebelumnya, foto Presiden Jokowi di ruang rapat kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara terlihat tak ada saat menerima pendaftaran bakal calon gubernur Sumut, Adi Rahmayadi. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan menjelaskan tidak ada unsur kesengajaan atau politik karena memang tersenggol hingga jatuh dan kacanya pecah. Saat ini, foto Presiden Jokowi sudah dipasang kembali.
Saat memasang backdrop, kalau senggol jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi datang. Dan ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Saudara Capres Pemilu 2024 Anies Baswedan menanggapi wacana dirinya yang dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam Pilgub Jakarta. Hingga saat ini, Anies belum bisa memastikan untuk maju atau tidak dalam kontestasi politik Pilgub Jakarta November nanti. Anies masih mempertimbangkan semua masukan dan memastikan terlebih dahulu apakah Pilgub Jakarta akan berjalan adil dan jujur. Sebelumnya, wacana memasangkan Anies Ahok ini sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Makanya itu beri waktu untuk bicara dengan semua. Proses pilkada ini kan tidak sederhana ya. Bukan soal pendaftarannya, yang harus dipikirkan juga kira-kira pilkada besok jujur, adil, bebas tidak ya? Informasi berikutnya, relawan Prabowo Gibran mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota Bekasi melalui DPC PKB Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin siang. Formulir untuk mendaftarkan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Ketum Relawan Nasional Pro Relawan Prabowo Gibran Richard Effendi menyebut sudah berkomunikasi dengan DPP PSI soal rencana relawan memajukan Kaesang Pangarep dalam Pilwakot Bekasi. Nama Kaesang dinilai masuk dalam bursa bakal calon wali kota Bekasi atas aspirasi dari masyarakat. Sementara itu, 3 hari ke depan, Sekretaris DPC PKB Kota Bekasi mewajibkan Kaesang mengembalikan secara langsung ke kantor DPC PKB Bekasi. Bang, udah ada komunikasi juga sama Mas Kaesang atau gimana? Nah, kita udah komunikasi bukan langsung ke Mas Kaesang, tapi ke bagian dari instrumen mereka yang menginginkan masyarakat yang sudah komunikasi dengan kita. Termasuk komunikasi dengan PSI, Bang? DPD Kota Bekasi? Bukan di pusat. PSI pusat. Oh, berarti artinya untuk PSI tingkat Kota Bekasi belum ada komunikasi, Bang? Belum. Kita sudah mulai menjalin komunikasi, tapi tinggal menunggu waktunya aja ketemu semuanya. Tapi memang kita sudah komunikasi dengan pusat duluan. Kaesang tadi yang Pak Richard menghubungi saya, mendaftar, ambil formulir, ya silahkan. Kita terbuka. Kalaupun nanti mana aturan yang sudah kita tetapkan, ya setidaknya bahwa kalaupun yang mengambil itu bukan yang bersangkutan langsung, paling tidak yang nanti pas pada saat pengembalian itu harus bersangkutan. Dan kita berharap Kaesang kalau toh memang serius niat maju di pertamanya kota. Informasi lain, Saudara, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya memeriksa pelapor kasus dugaan penistaan agama Pendeta Gilbert Lumoindong untuk melengkapi bukti. Pemeriksaan dilakukan selama 5 jam terhadap Ketua Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia sebagai pelapor. 10 pertanyaan dilayangkan sebagai klarifikasi terkait laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Pendeta Gilbert saat berceramah. Dalam pemeriksaan, pelapor juga menambahkan bukti video yang diharapkan penyidik segera melakukan proses hukum. Ada 10-an lebih. Terkait apa, Pak? Terkait apa, Pak? Ini tadi tanda terima barang bukti yang saya kasihkan, video lengkap dan video yang ada di YouTube, TikTok, Facebook, dan Instagram. Berita utama akan segera kembali usai jeda, Saudara, dengan informasi pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut. Sudah siapkah untuk pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia pada Agustus mendatang? Hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story, tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment. Dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Kopi Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua.
dari Wings Food. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya, Hotin banget deh. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Udah cuma Aren. FOMO di story. Itu juga nendang di kreasi. Ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water, bantu memperkuat otot. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Kopi ngehits buat generasi hits. Nggak cuma FOMO di story. Tapi juga nendang di kreasi. Tahu ngadepin pressure. Bisa ngeblend in any moment. Dan selalu top. Kayak Top Coffee Gula Aren. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Hits kopinya gokil. Bikin kreasi kopi lo never fail. Gula Aren senendang ini. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Saudara, pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN yang akan menjadi pusat pemerintahan baru negeri ini terus dikebut. Bahkan target terdekat pemerintah, IKN bisa menjadi lokasi pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia Agustus mendatang. Sejumlah infrastruktur untuk pelaksanaan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia direncanakan rampung bulan Juli. Nantinya, sebanyak 1.000 petugas upacara akan hadir dan menginap di hunian yang disiapkan untuk para aparatur sipil negara yang bertugas di IKN. Ya, dan inilah saudara lapangan IKN yang sedianya akan digunakan untuk lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Presiden Joko Widodo berharap pembangunan bisa selesai sesuai jadwal, mengingat sebenarnya Jokowi sudah sejak lama ingin bisa melaksanakan upacara HUT RI di IKN. Selain lapangan upacara, Istana Presiden termasuk kantor Presiden
serta bandara VVIP direncanakan selesai dan menjalankan uji coba pada Juli mendatang. Menurut Bappenas RI, pembangunan tahap 1 Ibu Kota Nusantara saat ini telah mencapai 80,82%. Sementara Presiden Jokowi berseloroh bahwa dirinya akan mulai berkantor di IKN jika bandara dan jalan tolnya sudah bisa digunakan. Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono disebut terlebih dulu akan berkantor di IKN, yakni pada Juli nanti. Saat ini proses persiapan fasilitas pendukung di IKN juga terus disiapkan, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, ataupun hunian. Dalam jangka waktu kurang lebih 10 tahun, Presiden memperkirakan IKN akan menjadi kota yang lebih hidup. Ya, di tengah proses pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung IKN, rencana pemindahan para aparatur sipil negara ke pusat pemerintahan Indonesia ke depan tengah digodok. Sekitar 47 tower dibangun dan ditargetkan selesai seluruhnya pada akhir tahun ini yang nantinya akan digunakan sebagai hunian para ASN. Selain hunian, pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus. Namun, rinciannya masih akan dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas bilang, dalam pemindahan tahap awal akan ada 11.916 ASN yang dipindahkan ke IKN. Disusul sekitar 6.000 orang di tahap 2 dan 14.000 lainnya di tahap 3. Tentunya sambil memperhatikan jumlah ketersediaan baik hunian maupun fasilitas penunjang lain. Bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21 berarti 33, ditambah November 14 berarti 47, selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari Hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Nah, jika ASN tengah bersiap untuk pindahan ke IKN, lain lagi para anggota DPR. Badan Legislasi DPR justru sempat mengusulkan ke pemerintah agar DPR tetap berada di Jakarta alias tidak ikut pindah ke IKN. Usulan ini muncul saat DPR menggelar pembahasan RUU Daerah Khusus Jakarta bersama pemerintah. Wakil Ketua Balik DPR Ahmad Baidowi bilang pihaknya mengusulkan adanya ketentuan menjadikan Jakarta sebagai ibu kota legislasi. Namun, anggota Komisi 2 DPR fraksi Demokrat Wahyu Sanjaya punya usulan lain. Menurutnya, DPR bisa dipindahkan ke IKN, tetapi paling terakhir saja. Pribadi mengusulkan kalau bisa gedung DPR itu yang terakhir sekali saja Ketua pembangunannya, karena kan kita melihat bahwasanya prioritas yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membangun ibu kota negara itu sedemikian masif, sedemikian besar, jadi kita harus mengalah memberikan skala prioritas terlebih dahulu kepada pemerintah. Ada yang semangat mau buru-buru menempati IKN agar ibu kota Nusantara itu segera beroperasi dan berkembang sebagai pusat pemerintahan negara. Namun jangan salah, ada juga loh yang merasa berat untuk pindah ke sana dengan berbagai alasannya. Kalau kata Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sih, nggak mau pindah ke IKN, rugi. Pasalnya, berbagai fasilitas telah disiapkan di sana yang harapannya bisa menunjang operasional pemerintahan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, bicara soal fasilitas saudara, ini kita kulik sedikit. Apa saja sih yang terdapat di rumah dinas para menteri di Ibu Kota Nusantara? Dari informasi yang kami himpun, rumah-rumah dinas menteri di IKN terdiri dari 2 lantai dan 1 basement. Total ada 8 kamar tidur, 5 kamar mandi, ruang pertemuan, ruang kerja, ruang keluarga, dapur, garasi, dan area barbecue. Dengan mengusung tema open space, rumah tersebut juga menggunakan panel surya, sistem smart design building dengan akses internet 100% dan wifi serta dilengkapi dengan mebel lengkap. Tak lupa penggunaan teknologi seperti kunci rumah yang bisa dibuka dengan sidik jari. Hingar-bingar sebuah ibu kota negara seperti yang selama ini terlihat Jakarta tampaknya tidak akan tampak di ibu kota Nusantara kelak. Dengan kondisi Smart World City, tata kelola IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, hingga transportasi publik. Presiden Joko Widodo pernah bilang bahwa pemindahan ibu kota bukanlah sekedar membangun gedung pemerintahan,
melainkan dapat membangun tata kehidupan yang lebih baik. IKN sendiri mengusung gagasan di mana 70% areanya dipersiapkan untuk menjadi area hijau. Dan rencananya 80% menggunakan energi hijau dengan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara. Dan untuk mendukung keberlangsungan IKN, pembangunan wilayah sekitarnya atau daerah penyangga pun terus diupayakan. Menurut pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, pengembangan di sektor pertanian menjadi prioritas utama untuk mengatasi masalah ketahanan pangan pemenuhan warga IKN. Persoalan tingginya biaya hidup pun kemudian menjadi persoalan yang mulai kerap dibicarakan di wilayah sekitar IKN, saudara, sebagai wilayah penyangga ibu kota negara Nusantara. Berdasarkan pengakuan salah satu pekerja di salah satu daerah penyangga IKN, Kota Balikpapan, tingginya biaya hidup di wilayah tersebut antara lain terasa dalam hal konsumsi serta tempat tinggal. Nah, sementara pejabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik menyatakan, tingginya biaya hidup antara lain dikarenakan daerah-daerah tersebut seringkali bukanlah daerah penghasil komoditas pangan. Sehingga biaya untuk mendatangkan bahan-bahan pangan itulah yang menjadi salah satu faktor tingginya komponen biaya hidup. Ongkos dan biaya itu kayaknya mahal banget deh untuk di Balikpapan dan di IKN ini ya. Kayak saya ini anak kos-kosan, kebetulan saya juga perantau. Saya dari Bontang, terus untuk kayak kos-kosan itu di sini tuh 1.800.000 untuk 1 bulan. Untuk makan itu sehari itu 150.000. Untuk mengakalinya seperti apa, Mbak? Kalau saya sih kayak cari-cari kayak contohnya ini, kayak event hari ini saya cari buat sampingan-sampingan. Daerah yang tidak penghasil tentunya harus mendatangkan bahan-bahan dari luar daerah kita sendiri. Contoh kebutuhan pangan. Kita bukalah daerah penghasil beberapa komoditas pangan. Ya, begitu juga yang lain. Nah, ini yang membuat biaya hidup mahal karena apa? Ya harga-harga didatangkan karena kos transportasi itu kan tinggi. Saudara, pembangunan ibu kota Nusantara dilakukan secara bertahap. Di antaranya pembangunan jalan tol akses IKN tahap 1 yang kontrak kerjanya telah dimulai sejak 2021. Proyek jalan tol ini pun merupakan salah satu yang ditargetkan untuk selesai tahun ini. Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga sempat menyampaikan pembangunan tol 3B yang diperkirakan sepanjang 55 km akan selesai pada Juni 2024 dan akan menghubungkan Balikpapan dan IKN. Serta nantinya dapat memangkas separuh waktu perjalanan Balikpapan ke IKN dengan total waktu tempuh 50 menit. Selain itu ada juga Bendungan Sepaku Semoy yang digadang-gadang akan menjadi sumber air utama di IKN. Bendungan ini akan memiliki kapasitas 2.000 liter per detik untuk IKN dan 500 liter per detik yang direncanakan untuk wilayah Balikpapan. Dan harapannya Bendungan Sepaku Semoy juga bisa menjadi sumber daya listrik dengan dilengkapi pembangkit listrik tenaga surya terapung berkapasitas 100 MW. Sementara Istana Presiden yang akan menjadi tempat Presiden berkantor juga hampir rampung, saudara, dengan proses pembangunan telah lebih dari 70%. Kantor Presiden baru ini diharapkan bisa menjadi ikon, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah IKN. Oke, bicara soal IKN bukan hanya memindahkan ibu kota negara, melainkan juga soal perekonomian, khususnya investasi. Saat ini, saudara, realisasi investasi di ibu kota Nusantara IKN diklaim telah mencapai 47,5 triliun rupiah sejak 2023 sampai 29 Januari 2024. Nah, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut mayoritas realisasi investasi IKN berasal dari investor swasta yang mencapai 39,5 triliun rupiah. Sementara realisasi investasi dari BUMN sebesar 8 triliun rupiah. Pemerintah masih terus mengajak perusahaan dalam dan luar negeri untuk berinvestasi di IKN dengan menjanjikan berbagai kemudahan. Dan kembali lagi tentang kesiapan IKN. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan optimistis bahwa upacara peringatan HUT ke-79 RI tahun ini dapat digelar di ibu kota Nusantara. Luhut bilang, sudah sekitar 80% proses pembangunan diselesaikan. Selain meninjau proses pembangunan IKN,
Ia juga menyoroti soal percepatan pengadaan lahan. Menurutnya, itu merupakan salah satu hal yang krusial dan harus segera diselesaikan. Masyarakat pun menanti seperti apa kiranya ibu kota Indonesia yang baru. Semoga semua target pembangunan bisa tercapai dan IKN bisa segera beroperasi. IKN kini terus mempercantik diri agar bisa optimal digunakan saat peringatan Hari Kemerdekaan RI nanti. Permintaan rujuk ditolak, seorang pria nekat membakar mobil mantan istrinya yang terparkir di depan minimarket Majalengka, Jawa Barat. Informasi selengkapnya, berita utama segera kembali. Dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow. Dan meninggal dunia. Polisi menyita barang bukti seragam bela diri yang digunakan saat latih tanding. Pelaku pun kini terancam hukuman penjara paling lama selama 7 tahun. Demikian Kompas Update, sesaat lagi Anda masih akan menyaksikan berita utama. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Baru Morinaga Morigro. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Apa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care. Pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda.
Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Cuma di story. Itu juga nendang di kreasi. Ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan 5 berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, rujuk ditolak, pria bakar mobil. Permintaan rujuk ditolak seorang pria bakar mobil mantan istri. Tak puas bakar mobil, pelaku juga membakar rumah korban. Ajakan rujuknya ditolak, seorang pria terekam CCTV menyiram dan membakar mobil mantan istrinya yang terparkir di minimarket di Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, 7 Mei. Beruntung warga yang berada di lokasi dan melihat kejadian langsung gotong royong memadamkan api. Pihak kepolisian menduga pelaku menjalankan aksinya setelah sebelumnya pelaku membuntuti korban sampai di minimarket. Selain itu, korban juga mengaku sebelum kejadian pernah diteror oleh pelaku. Ya minta balikan lagi, rujuk lagi, cuman akunya nolak. Dia kan ngancam-ngancam, udah mau bakar mobil lah, bakar rumah lah, tadinya tuh gitu. Ya kejadian seperti gini. Diduga membuntuti keberadaan dari pihak korban itu dan ketemu di Alfamart Cipinang, Desa Cipinang, Kecamatan Raja Galuh. Setelah baru turun dari kendaraan ya Grand Cipinang yang ada di belakang ini, si terduga pelaku ini menyiramkan pertalite lah ya, bahan bakar ke kendaraan menggunakan kantong plastik dan langsung menyulutkan api menggunakan kerekan ya. Akhirnya terbakar. Untung segera masyarakat banyak yang menolong dan bisa dipadamkan. Tak puas hanya membakar mobil mantan istrinya, pelaku juga membakar rumah korban. Akibatnya, beberapa bagian rumah korban rusak parah. Usai membakar mobil dan rumah korban, pelaku langsung melarikan diri dan hingga kini masih dicari polisi. Untuk kepentingan penyelidikan, pihak kepolisian telah mengamankan sejumlah barang bukti dari lokasi kejadian, termasuk mobil korban. Fadlianto Sugiono, Kompas TV Majalengka, Jawa Barat. Berita pilihan berikutnya, Saudara, 42 balita keracunan bubur. Puluhan anak di Majene keracunan massal usai konsumsi makanan tambahan cegah stunting. Polisi lantas turun tangan menyelidiki kasus ini. Puluhan anak bersama orang tuanya terus berdatangan ke Puskesmas Pamboang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. 42 pasien yang mayoritas merupakan anak di bawah 2 tahun ini diduga keracunan sehingga alami muntah-muntah dan lemas setelah mengonsumsi telur, ayam, dan sayuran yang dibagikan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DPPKB Majene. Pihak DPPKB Majene menyebut belum bisa memastikan apakah anak-anak tersebut keracunan akibat makanan yang dibagikan dalam program pemberian makanan tambahan atau PMT untuk balita dan baduta tersebut. Kejadian ini saya tidak bisa juga mengatakan apa, karena ini kan kita sudah 2 kali launching seperti ini. Banggai dengan Banggai Timur aman, tidak ada apa satupun. Ya nanti tadi ini ada di Pamboang. Dan yang dikasih makan itu bukan sebegitu saja, kita kasih makan itu 100 lebih, 150 lebih. Pihak kepolisian lantas turun tangan mendalami kasus dugaan keracunan massal setelah mengonsumsi makanan dari program PMT. Selain mengambil sampel makanan, Polres Majene juga telah meminta keterangan dari 3 orang saksi. Dugaan yang keracunan makanan yang terjadi di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene,
per hari ini kami melakukan pemeriksaan terhadap panitia pelaksana, kemudian korban, kemudian orang tua korban. Kemarin malam kami langsung ke TKP bersama Idan untuk mengamankan sampel makanan, sisa makanan, kemudian sampel muntahan untuk kami kirim ke BP POM Mamuju untuk dilakukan pengujian. Total akan ada 10 orang yang rencananya akan diperiksa pihak kepolisian untuk dimintai keterangan untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kondisi 36 dari 40 anak yang dirawat di puskesmas dinyatakan sudah pulih, sementara 2 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit. Edwin Arwanpitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Informasi berikutnya, saudara, pengusaha dibunuh teman kencan. Kita ke Boyolali, Jawa Tengah, polisi menangkap seorang pria yang diduga membunuh seorang pengusaha kerajinan tembaga. Usai menganiaya korban, pelaku mengambil harta benda korban. Warga di Boyolali, Jawa Tengah digemparkan dengan penemuan sesosok jenazah bersimbah darah. Korban ditemukan tak bernyawa di dapur rumahnya di Kelurahan Pulisen, Kecamatan Boyolali Kota pada Jumat malam. Polisi kemudian melakukan olah TKP di rumah korban berinisial B berusia 36 tahun. Korban diketahui merupakan pengusaha kerajinan tembaga. Keesokan harinya, polisi menangkap seorang warga yang diduga membunuh korban. Pria berinisial I ini tak berkutik saat diamankan di Terminal Tirtona di Kota Solo. Selasa sore di Mapolres Boyolali, polisi lalu membeberkan motif pembunuhan. Terkuak fakta, pelaku dan korban merupakan teman kencan yang bertemu melalui aplikasi. Keduanya sempat berselisih paham soal uang. Pelaku menganiaya korban untuk menguasai harta korban. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Setelah dilakukan pembunuhan, yang bersangkutan menguasai harta korban. Di antaranya adalah kendaraan, kemudian jam tangan, 1 buah jam tangan, uang senilai 200.000 dan lain sebagainya. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti, yakni barang-barang korban dan benda yang dipakai untuk menghabisi nyawa korban. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Informasi pilihan lainnya, saudara, mengantuk, mobil masuk jurang. Sebuah kecelakaan terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Diduga hilang kendali, sebuah mobil terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter di Jalan Raya Cibinong. Sebuah mobil terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter di Jalan Raya Cibinong, Kabupaten Cianjur, Rabu pagi. Petugas dibantu warga sekitar langsung mengevakuasi pengendara mobil yang tewas di lokasi kejadian. Korban harus ditandu dari mobil yang ringsek di dalam jurang. Diketahui tak ada penumpang lain di dalam mobil. Melihat kondisi korban, kerabat korban pun tak kuasa menahan kesedihan. Saat kecelakaan, mobil melaju dari arah Cianjur menuju Cianjur Selatan. Dengan kondisi jalan yang berbelok dan menurun, sopir diduga kehilangan kendali. Jadi kami duga kecelakaan tersebut adalah karena awet. Karena awet tidak terkendali, kendaraan tidak terkendali karena kecepatan cukup tinggi. Nah, dan itu didukung dengan memang belokan ini tajam. Belokan ini tajam, kejadian sekitar 15 atau 20 meter dari titik pusat belokan ke arah kanan itu jurang, dari arah Cianjur itu arah kanan kecelakaannya gitu. Polisi mengimbau pengendara untuk berhati-hati saat melintasi Jalan Raya Cibinong. Pasalnya sudah 2 kali terjadi kecelakaan di lokasi yang sama. Angga Riyadi, Kompas TV, Cianjur, Jawa Barat. Dan berita pilihan terakhir, saudara, longsor 1 desa minta evakuasi.
Warga desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu meminta segera dievakuasi akibat banyaknya titik longsor. Warga khawatir jika terjadi longsor susulan. Seorang bocah berusia 5 tahun, korban banjir bandang Sungai Suli di Kabupaten Luwu, ditemukan tewas oleh tim SAR gabungan. Selasa sore, korban didapati tertutup material kayu dan tertimbun longsor 1 km dari lokasi pertama kali terseret banjir bandang. Sejak bencana datang pekan lalu, 12 orang menjadi korban meninggal dunia. Sementara itu, longsor mengisolasi warga desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong. Warga meminta segera dievakuasi karena khawatir dengan potensi longsor susulan, mengingat curah hujan masih tinggi dan banyaknya titik longsor. Yang kami butuhkan sekarang adalah bagaimana caranya untuk dievakuasi masyarakat kami yang saat ini mereka memang terancam. Ya, karena kenapa? Hampir 80% wilayah Buntu Sarek itu retak semua. Ya, mereka sudah takut dan hanya tinggal, kalau tidak salah 2 titik sekarang, masjid dan sekolah. Berapa titik longsor di situ, Pak? Banyak sekali. Banyak ya? Yang jelasnya titik di sana itu di atas dari 40 titik. Luar biasa banyaknya. Satu desa itu ya? Satu desa. Warga desa Buntu Sarek saat ini banyak mengungsi di desa Pajang di lokasi pendaratan helikopter untuk dievakuasi ke posko utama atau posko pengungsi di kota Belopa. Tim SAR gabungan juga mengevakuasi warga yang akan menyeberangi sungai untuk menuju posko. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Yang penting buat kami, Toast to Bar dan Rock Climb untuk kekuatan otot. Dan vitamin C-nya Orange Water atau Lemon Water bantu memperkuat otot. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Yam. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Dari Wings Food.
Saudara, seorang jurusita dan keluarga ahli waris dianiaya warga sekitar saat praeksekusi lahan di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kericuhan terjadi saat tim jurusita Pengadilan Negeri Seirampak hendak meninjau lokasi tetapi malah diusir warga. Akibat kericuhan ini, jurusita dan satu orang keluarga ahli waris mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya. Menurut kuasa hukum pemilik lahan, kasus sengketa lahan ini sudah inkrah hingga sampai ke Mahkamah Agung. Sorotan berikutnya, sebuah gudang penyimpanan bahan karet dan plastik untuk produksi fiber di kawasan industri Delta Silicon 3, Bekasi, Jawa Barat terbakar. Kencangnya angin serta banyaknya bahan plastik membuat api dengan cepat membesar. 10 unit mobil damkar yang tiba di lokasi sempat kesulitan memadamkan api lantaran tidak adanya sumber air di lokasi gudang. Kebakaran dapat dipadamkan sekitar 1 jam dengan menggunakan racun api. Tidak ada korban dalam kebakaran dan petugas masih belum dapat memastikan penyebab pasti kebakaran. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Metro Depok menangkap seorang ibu rumah tangga yang menipu 25 orang dengan iming-iming investasi emas. Total kerugian korban mencapai 20 miliar rupiah. Pelaku ditangkap di rumahnya di Cilodong, Kota Depok. Penangkapan berdasarkan laporan 25 korban investasi emas. Sebelumnya, para korban sempat menggeruduk rumah pelaku hingga akhirnya polisi mengamankannya. Untuk kelabui para korban, pelaku mengaku memegang saham PT Antam dan menawarkan keuntungan 10%. Bahwa dia sebagai salah satu pemilik saham di PT Antam. Korban ini memberikan uangnya ada yang mulai dari 300 juta sampai juga dengan 1 miliar per orangnya. Ya. Jadi kalau dari pengakuan terlapor, uang yang sudah dikumpulkan dari hasil penipuan ini kurang lebih sampai 20 miliar. Kita beralih ke perkembangan sidang dugaan pemerasan dan gratifikasi yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, saksi menyebut YL memakai uang Kementan untuk perjalanan ke luar negeri. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, menjadi saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hermanto menjelaskan perjalanan yang ditanggungkan pada Kementan adalah ke Brazil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi dengan total setidaknya bernilai 1,8 miliar rupiah. Hermanto menyebut perjalanan tersebut bukan perjalanan dinas. Kemudian Brazil, kemudian Amerika, itu kita diberi beban 200 juta. 200 juta. Kemudian dari Brazil, Amerika, kemudian Arab Saudi. Arab Saudi itu kita dibebankan di PSP 1 miliar. 1 miliar. Baik. Saudara, Presiden Joko Widodo mengecek pasokan dan sejumlah harga bahan pangan di Pasar Baru Karawang. Dalam kunjungan kerjanya di Karawang, Jokowi pun kembali membagikan kaos keluarga. Presiden mengawali kunjungan kerjanya di Karawang dengan meresmikan model kawasan tambak budidaya ikan nilai Salo di Desa Pusaka, Jaya Utara. Meninggalkan lokasi peresmian, Jokowi dari dalam mobil menyapa warga. Jokowi juga membagikan bahan pokok dan kaos kepada warga. Jokowi juga membagikan kaos kepada warga saat meninjau harga dan stok bahan pangan di Pasar Baru Karawang. Dari hasil pantauan, harga beras dan sayuran berangsur turun. Jokowi juga memastikan stok beras aman meski sudah memasuki musim kemarau. Selain menyiapkan cadangan beras, pemerintah juga tengah membangun sumur dan pompa di titik-titik yang berpotensi terdampak kemarau. Untuk kemarau ini kita telah mengantisipasi dengan membuat sumur-sumur pompa di titik-titik yang kemungkinan sudah kita hitung
akan kekurangan air, terutama di titik-titik yang berkaitan dengan pertanian, dengan beras. Sudah dimulai oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PU. Saudara, banjir bandang akibat hujan deras menerjang sejumlah wilayah di Guangxi, Tiongkok, serta menghanyutkan sejumlah mobil warga. Selengkapnya sesaat lagi di Berita Utama. Every day for 20 years, we have been helping keep Indonesians healthy and happy. Helping Indonesians for a prosperous Indonesia to help strengthen your immune system. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C. Healthy inside, fresh outside. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih Jeng? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor utuh. Minum Entrasol, ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Saudara, palak sopir truk menyerahkan sejumlah uang. 2 pelaku akhirnya ditangkap polisi. Lampu merah ini. Viral di media sosial, aksi pemalakan kembali terjadi terhadap sopir truk di lampu merah Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Pelaku terekam memaksa korban menyerahkan sejumlah uang. Selang beberapa waktu setelah kejadian, pelaku kini sudah ditangkap usai korban melaporkan kejadian ke polisi. Polisi mengimbau agar pengendara tidak membuka kaca mobil dalam perjalanan.
karena kerap jadi sasaran pemalas. Lampu merah ini. Informasi berikutnya, seekor sapi tercebur ke sumur sedalam 7 meter di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena beratnya sapi untuk ditarik ke atas. Saudara, sapi ini tercebur ke sumur setelah lari dari pemiliknya usai dimandikan di sungai. Pemilik lalu melapor ke petugas pemadam kebakaran Klaten karena kesulitan untuk mengangkat sapi ke atas. Proses evakuasi dilakukan tugas dengan menambah debit air sumur untuk mengangkat sapi. Sapi tersebut berhasil ditarik ke atas dalam waktu 1,5 jam dengan kondisi selamat. Kemudian diserahkan kepada pemiliknya kembali. Saudara, banjir bandang akibat hujan deras menerjang sejumlah wilayah di Guangxi, Tiongkok pada Senin waktu setempat. Sejumlah mobil milik warga hanyut tersapu banjir. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih serta Regan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Presidensial Club itu istilah saja, bagaimana presiden terpilih nanti itu bisa bersilaturahim secara kontinu terhadap dengan presiden-presiden sebelumnya. Ada sharing, ada duduk bersama secara rutin yang kemudian itu memberikan kebermanfaatan secara langsung terhadap kebijakan Pak Prabowo. Klub yang ada itu klub kerakyatan, itulah skala prioritas klub-klub yang terus menginspirasi. Secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan. Presiden terpilih Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan Presiden Club atau klub para presiden. Forum ini diniatkan sebagai ajang silaturahmi dan diskusi antara Prabowo dengan para presiden Indonesia sebelumnya. Karena evaluasi yang berasal dari dalam dan luar koalisi dinilai penting guna menjalankan roda pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan. Gagasan ini jadi sorotan karena muncul ke permukaan di tengah rencana pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri yang tak kunjung terrealisasi hingga kini.
Presiden klub juga dicurigai sebagai strategi menurunkan tensi politik antara Megawati dan Jokowi. Akankah wacana pembentukan presiden klub ini bisa terrealisasi? Benarkah ini adalah strategi Prabowo dan Jokowi merangkul Megawati? Inilah Satu Meja The Forum, klub presiden, upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya. Presiden terpilih Prabowo Subianto mencetuskan ide pembentukan Presidential Club, sebuah ajang silaturahmi dan diskusi bersama para mantan presiden Indonesia. Wacana Prabowo ini pun menjadi sorotan sejumlah elit. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka pun angkat bicara. Menurutnya, wacana ini adalah gagasan yang bagus. Saran dan nasihat dari presiden terdahulu bisa menjadi masukan yang bagus untuk pemerintahan dan pembangunan ke depan. Presidential Club ya, saya kira bagus ya untuk menyatukan mantan-mantan pemimpin, senior-senior, sesepuh. Saya kira bagus sekali agar bisa mendapatkan masukan-masukan dari beliau-beliau yang sudah berpengalaman. PAN yang sejak awal berada di barisan pendukung Prabowo Gibran pun mendukung ide dibentuknya Presidential Club. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut ide besarnya adalah untuk kepentingan Indonesia. Itu ide yang sangat bagus dari Pak Prabowo, ya. Gini loh, apa sih artinya sakit hati? Kan udah kelar, MK sudah selesai, semua udah selesai kan? Apa sih artinya kepentingan kelompok, golongan, partai dibanding kepentingan Indonesia? Sementara itu, politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut Megawati dan Prabowo adalah politisi senior. Keduanya tak harus dipaksakan duduk bersama dalam satu forum khusus. Beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan Bu Mega secara personal begitu ya, ya pastilah diberikan sumbang saran apa segala macam. Tapi kalau kemudian harus ketemu, duduk bersama-sama, ini kan selalu dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai, kan tidak. Duduk bersama ini kan harus dengan kejujuran. Sementara itu, Presiden Jokowi merespons rencana ini dan menyebut forum ini bisa digunakan sebagai ajang sumbang saran. Tapi Jokowi menegaskan itu merupakan hak Presiden terpilih. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah, itu yang nggak boleh. Wacana pembentukan Presidential Club ini tak lepas dari rencana pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan, sekaligus Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, yang tak kunjung terjadi hingga kini. Wacana Presidential Club pun dinilai bisa menurunkan tensi antara Megawati dan Jokowi. Bukan hanya menerima nasihat dari Presiden, evaluasi yang berasal dari dalam dan dari luar koalisi juga dibutuhkan pemerintahan Prabowo Gibran. Jika benar-benar terbentuk, maka ada kemungkinan Jokowi dan Megawati akan bertemu di forum ini bersama dengan mantan presiden lain, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau Presiden, upaya rekonsiliasi politik dalam tanda tanya adalah tema Satu Meja The Forum malam ini. Telah hadir di studio dari ujung sebelah kanan, Senior Fellow CSS, Philip Vermonte. Malam, Bung Philip. Kemudian ada Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat. Malam, Jarod. Sebelah kiri saya ada Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Habib, selamat malam. Dan ada anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak Syarif Hasan. Malam, Pak Syarif. Ya. Saya akan mulai dari Habib. Klub presiden, ide Pak Prabowo atau ide dari Pak Jokowi sebetulnya? Saya masuk Gerindra itu 2009, Pak. Sejak saat itu saya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo dan hal ini seingat saya sering didiskusikan. Jadi sebagai pemimpin ya yang disampaikan beliau adalah harus mengakomodir juga para presiden sebelumnya yang pernah menjabat. Jadi ini jelas bukan ide instan, bukan ide instan disampaikan baru-baru ini saja. Saya seingat saya ya berkali-kali lah, beberapa kali mendengar ide ini. Nah, konteksnya apa? Ada dua hal ya, sosok orang yang pernah menjabat sebagai presiden sebelumnya.
Pertama kapasitas, ya tentu kapasitas kan. Kalau kita ingin mengkonfirmasi misalnya kebijakan-kebijakan yang sudah berproses sejak masa lalu, mau kita teruskan, mengkonfirmasi, tempat mengkonfirmasi kemana paling pas. Orang yang dahulu menelurkan kebijakan tersebut. Kan semua presiden tentu punya capaian, punya legacy masing-masing yang baik, amat baik harus dilanjutkan. Yang kedua, kalau yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo adalah dalam konteks juga representasi. Dalam konteks politik representasi, karena memang harus diakui kan tokoh-tokoh tersebut di belakangnya tentu ada warga negara Indonesia yang menjadi pengikutnya. Jadi tidak sekedar representasi itu secara formal, terutama dalam pengambilan keputusan-keputusan yang strategis lewat lembaga formal, misalnya DPR, lewat fraksi-fraksi, tidak sekedar itu. Mungkin supaya lebih kaya yang namanya pemenuhan unsur representasi itu juga mendengar presiden-presiden sebelumnya yang pernah menjabat. Ini yang saya tangkap dari kalau kami mendapatkan taklimat atau kami sempat berdiskusi di ruang kecil dengan Pak Prabowo gitu. Oke, jadi ide pure dari Pak Prabowo yang tujuannya adalah mengumpulkan dari mantan-mantan presiden. Ya. Format lembaganya akan jadi seperti apa? Kalau format belum pernah dibicarakan secara detail, tapi secara substansi adalah bagaimana memang memberikan tempat yang memang spesial untuk presiden-presiden terdahulu, ya, untuk lebih leluasa memberikan sumbang saran, ya, memberikan masukan-masukan terhadap presiden yang sedang menjabat. Oke, baik, Mas Jarod. Di tengah rencana pertemuan Pak Prabowo dengan Bu Megawati muncul gagasan Presiden Club, meskipun Habib mengatakan sudah lama itu muncul. Apakah ini memang strategi untuk juga merekatkan kembali Pak Jokowi dengan Bu Mega dan Pak Prabowo? Saya pribadi melihatnya, tadi yang pertama, ini betul-betul murni dari Pak Prabowo atau keinginan Pak Jokowi untuk meneruskan kekuasaannya. Karena Pak Jokowi kan di awal mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden, kan gitu ya. Kemudian supaya ada formalitas, ya, maka dibentuklah semacam Presiden Club ini. Bahkan Pak Jokowi juga sampaikan kalau perlu 2 hari sekali beliau ketemu. Saya ingin menyampaikan begini, Presiden Republik Indonesia itu posisinya sangat kuat. Kita menganut sistem presidensial, di mana presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tapi dia juga sebagai kepala negara. Presiden adalah Panglima TNI, presiden atasan langsung dari Kapolri. Presiden mempunyai pembantu yang cukup banyak dan mumpuni. Beliau mempunyai pembantu yang bisa memberikan nasihat di dalam forum One Team Press. Nah, maka kita berharap bahwa tim pres ke depan itu harus diisi oleh tokoh-tokoh yang betul-betul sosok negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya Mas Jarod mau mengatakan klub presiden nggak perlu? Belum seperti itu. Nah, kemudian presiden itu juga dibantu oleh 34 kementerian. Jadi sangat kuat dan mempunyai hak prerogatif. Oleh sebab itu kami menghargai, ya, menghormati usul ini. Tapi mari kita kaji secara mendalam. Tadi Bang Habib menyampaikan formatnya seperti apa. Ya, belum ketemu. Tetapi sebagai presiden mempunyai hak prerogatif, Pak Prabowo kan bisa setiap saat bertemu dengan siapapun juga. Ketemu Bu Mega belum ketemu sampai sekarang? Belum, tapi pada suatu ketika nanti kan pasti ketemu. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau menurut saya berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk menunjukkan bahwa dialah yang sebetulnya presiden yang terpilih dan nanti akan mengucapkan sumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat supaya tidak ada kesan selalu dibawa bayang-bayang Pak Jokowi. Emang sekarang ada? Kalau melihat seperti ini kan masih dibawa bayang-bayang. Apalagi kalau ide ini memang hanya untuk mengakomodasi supaya Pak Jokowi itu bisa terus mengontrol, bisa terus. Gimana Anda bisa punya keyakinan Pak Jokowi dengan ide Presiden Club, Pak Jokowi akan mengontrol pemerintahan baru Pak Prabowo? Minimal cawe-cawe di situ. Padahal di situ kan sudah ada representasi dari Pak Jokowi, ada Pak Mas Gibran di situ. Mungkin untuk memperkuat posisi Mas Gibran sebagai wakil presiden kan gitu ya,
misalnya ya, supaya betul-betul suaranya itu didengar oleh Pak Prabowo. Tapi saya yakin dan percaya bahwa Pak Prabowo adalah sosok pemimpin yang kuat, yang otonom, yang mempunyai hak prerogatif yang kuat. Oke, baik, Bung Philip. Jadi kalau dari analisis Mas Jarod, apakah memang mungkin Presiden Klub ini memang sebagai sarana Pak Jokowi untuk tadi cawe-cawe atau seperti apa Anda lihat? Tadi di klip yang diputar ada ucapan menarik sebenarnya dari Pak Presiden ya Jokowi bahwa kalau dimintai nasihat boleh memberi nasihat, kalau tidak diam, berarti diam, harus cawe-cawe, nggak boleh cawe-cawe kan gitu. Nah, kalau prinsip itu yang dipegang, menurut saya apapun namanya, Presidential Club atau apa, itu mungkin lebih banyak makna simbolisnya. Simbolik. Ya, dan memang kalau di Indonesia ini kan politik lebih banyak dijalankan berdasarkan kompromi elit. Mas Budiman masih ingat tahun 98, 97, pertemuan di Ciganjur. Sedang masa peralihan kekuasaan dan lain-lain, situasi tidak menentu, lalu elit kita 5 orang ketemu di Ciganjur. Soal selesai. Jadi bahwa memang masih ada mungkin karena karakter masyarakat yang masih patrimonial. Sehingga pucuk pimpinan itu memegang peranan penting dalam membentuk kesepakatan elit. Apakah itu baik untuk demokrasi, kita bicarakan lain soal gitu ya. Tetapi bahwa ada usaha-usaha membentuk semacam ini, saya kira mungkin meniru pengalaman beberapa negara ya, terutama Amerika Serikat. Itu kan ada semacam presidential club, di mana mantan presiden sering berkumpul atas request dari presiden yang sedang berkuasa. Tetapi kalau kita lihat, umumnya mereka itu tidak dalam konteks kebijakan-kebijakan yang sehari-hari gitu. Mungkin misalnya mereka berkumpul ketika ada bencana alam. Bahkan mereka dulu pernah Bill Clinton sama Bush senior datang ke Indonesia saat tsunami. Dianggap sebagai utusan Presiden Amerika Serikat gitu. Karena memang yang mau ditunjukkan adalah mereka adalah solidarity maker, bukan kingmaker lagi gitu. Karena mereka umumnya menghindari, presiden-presiden terdahulu itu menghindari mengomentari pemerintah yang sedang berkuasa atau cawe-cawe dan lain-lain, karena prinsipnya adalah ketika selesai masa jabatan selesai. Kecuali diminta. Dan ini mungkin kalau itu yang bisa dijalankan, menurut saya baik-baik aja. Baik-baik saja. Bahwa mantan-mantan presiden ini tetap dimintai pendapat. Punya kontribusi ya. Tapi ada masalah di sini, yaitu bahwa sebagian besar presiden kita masih aktif melalui partai politik. Itu ketua umum partai semua ya? Dan itu yang mungkin membuat komplikasi. Masalah bukan, tapi lebih complicated. Lebih complicated. Jadi apa sih tantangan yang bakal dan akan menjadi kendala agar Presiden Club ini bisa terbentuk? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Yam. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Opa! Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Ih, kok bentol? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine-nya aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral.
Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, Rematik dan keseleo. nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindu, dan nyeri sendi. Hotnya Hotin banget deh. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Pak Syarif Hasan, anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat. Apa yang jadi tantangan agar Presiden Klub itu bisa terwujud? Ya, pertama saya ingin melihat dulu visi daripada Presiden Klub ini, bahwa kami memiliki asumsi bahwa Pak Prabowo ingin memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Oke. Itu. Kenapa? Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya, maksud saya presiden-presiden sebelumnya penuh dengan prestasi, ada juga yang belum dilakukan dengan baik. Nah, Pak Prabowo ingin ke depan lebih bagus, dia ingin selalu berkomunikasi, brainstorming, tukar pendapat dengan para mantan-mantan presiden. Oke. Kita lihat contohnya misalkan, Presiden Megawati berhasil menegakkan demokrasi dan berhasil melakukan pemilu terbuka yang pertama. Kedua, kita lihat Presiden SBY misalkan, bisa menemukan ekonomi rata-rata 6%. Kemudian bisa menurunkan kemiskinan, bisa menurunkan pengangguran, pendapatan rakyat Indonesia meningkat tajam. Kemudian kita lihat lagi Presiden Jokowi, dengan keberhasilannya di dalam membangun infrastruktur. Tentunya ini semua menjadi modal bagi Pak Prabowo bagaimana agar semuanya ini bisa lebih baik ke depan. Oke. Nah, untuk itu satu-satunya cara adalah bagaimana mengumpulkan dan mendapatkan informasi daripada presiden-presiden sebelumnya. Nah, kalau ada masalah yang dihadapi, tentunya para mantan-mantan presiden itu juga bisa memberikan solusi. Oke, tantangannya apa Pak Syarif sekarang? Tantangannya agar terwujud. Tantangannya adalah apakah ada keinginan bagi presiden-presiden sebelumnya akan ikut bergabung. Oke. Nah, kalau dari Pak SBY kami yakin beliau sangat mendukung ide ini. Karena apa? Karena Pak SBY sekarang itu menjadi salah satu anggota International Forum de Madrid, di mana itu adalah asosiasi perkumpulan mantan-mantan presiden
mantan-mantan Perdana Menteri di seluruh dunia, termasuk Pak SBY. Dan pada tahun 2022, atas inisiatif Pak SBY, terjadilah satu rapat semua anggota untuk membicarakan menyangkut masalah perang Ukraina dan Rusia. Artinya apa? Pemimpin-pemimpin dunia itu memiliki kepekaan terhadap dunia. Nah, kalau kita berbicara secara mikro di Indonesia, harusnya bisa juga itu dilakukan. Nah, tadi menyangkut masalah tantangan, yes. Karena tidak semua juga mantan presiden mau ikut bergabung. Tidak mau ya, belum tentu mau ya. Ya itu kita persilahkan kepada yang bersangkutan. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bersama-sama membangun bangsa ini. Membangun bangsa. Baik, menarik. Jadi kalau Pak SBY sudah mendukung, kita coba dengar ya bagaimana pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sejarah dan tradisi PDI Perjuangan, klub yang ada itu klub kerakyatan. Dengan petani, dengan buruh, dengan nelayan, dengan guru, dengan anak-anak muda. Mas Jarod, klub kerakyatan, klub presiden, ini indikasi sinyal PDIP merasa tidak perlu ada klub presiden? Begini, kita lihat urgensinya ya. Jadi artinya apa? Artinya kami di PDI Perjuangan ya itu berusaha dan berjuang terus-menerus itu bersatu mengakar bonding dengan rakyat untuk mengatasi berbagai macam persoalan-persoalan yang sekarang sedang terjadi. Misalnya Mas Budiman, krisis pangan. Sejak tahun 2020 Ibu Mega sudah instruksikan kepada semua kader-kader PDI Perjuangan di 3 pilar partai untuk menanam 10 jenis makanan pendamping beras. Dikontrol. Ya. Itu artinya klub kerakyatan tadi. Ya. Kemudian bagaimana Ibu Mega punya perhatian betul untuk menekan tingkat stunting sampai 0%. Dan diinstruksikan semuanya dengan membuat resep-resep yang bergizi untuk ibu dan anak. Ini argumen ini artinya memang Bu Mega merasa belum terlalu perlu dengan klub presiden. Makanya daripada itu, kalau klub presiden itu dilembagakan, begitu ya, dilembagakan dalam satu forum, ya, kan sudah ada one team press. Ada one team press ya. Tetapi kalau seumpama untuk konsultasi, diskusi antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, kami menganggap bahwa itu bisa saja dilakukan. Bisa saja. Baik, Bung Habib. Jadi kalau lihat omongan Sekjen dan juga Mas Jarod, kelihatannya pintunya belum sepenuhnya terbuka untuk bergabung. Itu tafsir saya minimal. Gimana Anda respon? Benar juga tafsir Mas Budiman, dan benar juga apa yang disampaikan oleh Mas Hasto ya, dan Pak Jarod. Tapi nggak perlu kita pertentangkan juga. Ya, klub kerakyatan bagus, tapi presiden klub itu juga bagus. Jadi dua-duanya kita maksimalkan, karena ya presiden-presiden yang pernah menjabat ya juga rakyat, dan di belakang mereka justru sejumlah besar rakyat. Ibu Megawati ya termasuk rakyat. Tapi Ibu Megawati adalah rakyat yang di belakangnya banyak sekali rakyat juga, ya, baik itu dalam konteks kapasitas, representasi, ya kan, dan kapasitas. Kalau kita bicara kapasitas, pemikiran seorang Ibu Megawati yang juga seorang rakyat itu kan luar biasa. Beliau punya pengalaman, punya pengetahuan, ya, bahkan ya punya feeling juga. Memimpin itu kan juga ada feeling-feelingan, Pak, ya, yang pasti akan sangat berharga. Ya, kalau kita wadahi dalam satu forum untuk banyak-banyak sharing dengan presiden yang menjalankan pemerintahannya. Begitu juga Pak SBY, begitu juga Pak Jokowi. Jadi kita ini kan urusannya besar, kata Pak ya, soal perang yang terjadi di mana-mana, krisis energi. Padahal kita punya target-target besar banget. Indonesia Emas 2045. Bagaimana di tengah situasi dunia yang sulit, target kita mau lompat jauh, ya kan? Dengan modal bonus demografi dan lain sebagainya. Kan nggak gampang. Itu kerjaan yang nggak gampang, dan kita nggak bisa bermimpi. Ya, kerja-kerja besar itu hanya bisa diselesaikan oleh periode seorang menjabat sebagai presiden 2 kali. Nggak akan selesai, harus berkesinambungan. Makanya kalau di negara-negara lain, ya kayak di India, ya itu banyak orang kaya dunia dari India
top 50 itu banyak betul. Kenapa? Mereka membangun kekayaannya bergenerasi. Ketika terjadi perubahan pemerintahan, tidak terjadi perubahan yang ekstrim to ekstrim, tapi tetap berkelanjutan. Ada koreksi kiri kanan ya. Sehingga bapaknya berhasil, anaknya nggak mulai dari nol lagi, atau nggak sama dengan bapaknya, lebih berhasil lagi, tinggal melanjutkan. Nah, kurang lebih itulah gagasannya yang saya tangkap dari diskusi saya dengan Pak Prabowo. Baik, Habib. Mas, gimana? Mas Budiman, tadi disampaikan betul ya, jargonnya 2045 kita masuk Indonesia emas. Yang kita khawatirkan 2045 itu bukan Indonesia emas, tapi Indonesia cemas. Kalau misalkan tingkat stunting itu stunting lagi. Ya kan misalnya ya. Kemudian kita mengalami krisis pangan dan kita tidak bisa misalkan ya memakan makanan yang sehat. Bagaimana kita bisa mencapai Indonesia emas dengan bonus demografi yang luar biasa kalau kita masih import beras katakanlah kemarin itu 3,5 juta ton. Baik, Bung Philip. Kalau Bung Philip lihat, ini perbedaan pandangan Pak SBY menyatakan mendukung pada Presiden Club dan kemudian PDIP terkesan menolak. Ini memang karena memang beda gerbong, kemudian berbeda pandangan juga, atau apa yang baca sebenarnya? Menurut saya ini kan ide baru dilontarkan, walaupun menurut Mas Habibur Rahman sudah lama didiskusikan secara internal mungkin di Gerindra atau dengan Pak Prabowo, tetapi dia dilemparkan kepada tokoh-tokoh politik dan publik yang lain baru. Jadi memang mungkin perlu waktu. Perlu waktu ya, dicerna lebih dalam ya. Sama seperti yang dibicarakan banyak orang bahwa ini terjadi ketika pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega belum terjadi. Mungkin itu akan terjadi setelah pelantikan presiden misalnya dan lain-lain. Jadi perlu waktu. Tapi menurut saya begini, tadi kan tujuan pertamanya menurut saya tujuan simbolik ya, bahwa ada kesepakatan elit lah kira-kira gitu melalui President's Club ini. Tetapi yang kedua menurut saya, kalau kita belajar dari pengalaman 10 tahun Pak Jokowi memerintah, salah satu highlightnya adalah kemampuan mengelola hubungan dengan DPR, sehingga banyak sekali undang-undang yang bisa diselesaikan, dan undang-undangnya besar-besar semua. Dan itu lewat proses yang cukup panjang di DPR. Pak Prabowo kelihatannya mau menggunakan cara yang lain juga. Cara berbeda? Cara berbeda dalam arti mungkin lebih mudah ketika patronnya semuanya ada dalam sebuah klub ini. Jadi bisa didiskusikan prinsip-prinsip apa yang mau dipakai dalam misalnya menyelesaikan stunting atau membutuhkan undang-undang yang baru dan lain-lain, sehingga mungkin diskusinya diharapkan jadi lebih pendek karena langsung dengan patron dari top elitnya ya, dengan top elit yang masih dan mantan presiden gitu, yang tentu saja pasti punya pengaruh di partai politik masing-masing. Jadi kalau menurut Anda ini rekonsiliasi politik atau memang untuk kepentingan bangsa sih sebetulnya? Menurut saya dari sisi saya sebagai masyarakat, apapun yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun komunikasi, itu saya kira harus politik dengan dia bisa tetap menjadi platform lah, bisa menghasilkan kesepakatan, dan itu saya kira baik-baik. Silakan. Ya, jadi itu dia masalah kita kan apa-apa kita pertentangkan gitu loh. Rekonsiliasi politik apakah untuk kepentingan bangsa? Ya, rekonsiliasi politik itu bagian untuk bangsa juga, kepentingan bangsa gitu loh, supaya komunikasi lebih bagus. Tadi kan dikatakan juga kalau dengan patronnya maka dengan DPR-nya lebih mudah. Ya benar, tapi bukan dalam konteks dipertentangkan. Ya benar, namanya komunikasi itu kan segala cara kita lakukan. Namanya kita bangsa yang memang mensepakati musyawarah adalah senjata kita gitu loh. Senjata yang namanya musyawarah itu kan nggak hanya secara formil di fraksi-fraksi di DPR, tapi juga jalur-jalur yang ada, dan itu kita maksimalkan. Dari dulu kan kita begitu. Ada persoalan di kampung, perkelahian antar pemuda yang berembuk rapat bikin perdamaian kan para tetua-tetua kampung gitu. Itu tradisi kita sejak zaman dulu. Ya, elitnya ya. Ya, jadi antar elit dengan dengan grassroots juga nggak perlu kita pertentangkan terus, Pak. Ya, baik. Kita dorong dua-duanya maksimal. Gitu. Tapi bagaimana sebenarnya wujud dari Presiden Club? Bentuknya akan seperti apa? Apakah terinstitusionalisasi secara formal atau tidak? Kita bahas setelah jeda berikut ini. Si paling suka buah. Manis alami.
Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah, manis alami dari buah. Tropicana Slim. Kompas Update dipersembahkan oleh korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa palu, bantal pakaian korban, dan sisa uang hasil penjualan emas yang dicurinya. Demikian Kompas Update, saya Elgin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih jaim-jaim? Jaga imun dengan Hydro Koko. Air kelapa asli, segar dan sehat. Minum Hydro Koko setiap hari, bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot, faktor U2. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegalinu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Siap ikutan Hexos Point War? Kumpulin poin sebanyak-banyaknya dari kode unik di bungkus Hexos dan tukar dengan hadiah dari Free Fire. Hexos tenggorokan lega, serunya buyar. Produksi Konimax. Alergi?
Jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu teja sase, madu teja sase, sehat berstamina. Madu teja saset, enak sehatnya. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja The Forum, Habibur Rahman. Jadi klub presiden eksklusif hanya untuk 4 orang, Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak SBY. Ya, yang saya tangkap begitu. Ya, karena Pak Prabowo itu kan nggak pernah bilang mantan presiden. Kalau sebut presiden nomor sekian, presiden kesekian, presiden sekian, itu satu. Yang kedua, kalau soal formatnya seperti apa, justru itu kan kami juga ingin mendengar masukan dari masyarakat, termasuk di forum-forum seperti ini, ya. Usulan teman-teman seperti apa, itu akan menjadi masukan buat Pak Prabowo nantinya. Tapi keinginan dari Pak Prabowo memang untuk agar program-program bisa berjalan dengan baik. Ini kan orang-orang spesial, ya. Memang rakyat biasa, tapi orang yang sangat spesial, orang yang sangat khusus. Tadi kan baik kapasitas maupun representasinya, tentu kan harus juga diberikan fasilitas yang khusus dalam konteks memberikan itu tadi ya, masukan-masukan. Nggak ditambah wapres-wapresnya ikut. Yang ya kita terima juga kalau Mas Budiman mau usulkan, saya sampaikan ke Pak Prabowo. Jadi saya ini sebetulnya kami ini hadir ke sini ya sebenarnya lebih ingin mendengar sebetulnya ya masukan-masukan dari teman-teman. Ya boleh juga tuh menarik juga idenya tambah wapres. Yang jelas bukan Presiden BEM yang ini ya. Baik, Bung Philip. Dalam posisi yang seperti sekarang gitu, di mana relasi-relasi personal para presiden itu masih belum sepenuhnya smooth, bisa terwujud klub presiden? Ini sekali lagi pengalaman Amerika ya, di President's Club mereka itu. Ketika ada krisis besar yang mereka harus selesaikan, ini presiden kan mantan presidennya kalau nggak Republik Demokrat. Dan waktu kampanye, waktu proses politik itu keras. Tetapi ada cerita yang paling terkenal itu waktu George Bush mau digantikan Bill Clinton, ya kan? Jadi di hari terakhir George Bush presiden, dia ninggalin surat di meja di White House itu untuk Clinton baca waktu hari pertama dia masuk. Dia bilang, si George Bush menulis bahwa sukses Anda sekarang akan menjadi sukses Amerika, dia bilang. Padahal ini habis berantem lagi kampanye gitu. Karena sukses Anda itu berarti sukses Amerika, saya akan mendukung sepenuhnya. Yang tadi dibilang Pak Syarif, Pak Jarod, sama Pak Habibur Rahman adalah apakah para mantan presiden kita ini bisa kadang-kadang ketika bicara, mungkin nanti ya kalau ini terwujud, ada hal-hal yang mungkin berbeda dengan kepentingan partainya, tetapi mereka tahu bahwa itu harus dilakukan. Apakah dalam konteks seperti itu mereka akan bisa, terutama ketika hal-hal yang besar ya. Dan pengalaman lain President's Club itu dulu waktu Truman habis Perang Dunia Kedua, merekonstruksi Eropa, membangun ulang yang habis-habisan, itu kan yang membangun ulang proyek besar ya, Marshall Plan dan lain-lain, yang butuh persetujuan Kongres, anggaran yang besar dan lain-lain, sehingga dia butuh dukungan dari mantan-mantan presiden agar yang tadi dia smooth gitu. Dan itu dilakukan. Dan sama sebetulnya dalam konteks Indonesia, waktu COVID-19, bagaimana Pak Jokowi yang tadi saya bilang bisa membangun hubungan dengan partai-partai politik di DPR agar berbagai keputusan bisa disegerakan. Nah, dalam konteks itu, mungkin yang tadi disampaikan Pak Jarod betul juga, dia juga harus ditempatkan dalam konteks yang tertentu. Tidak bisa dalam semua soal Presiden Club ini kemudian menentukan. Karena mungkin
ada institusi-institusi lain. DPR. Kecuali hal-hal yang besar, yang membutuhkan memang tadi memudahkan Pak Prabowo menjelaskan. Daripada bicara dengan 10 partai, satu-satu, atau lewat DPR, berantem dengan fraksi-fraksi dan seterusnya. Mungkin cara yang lain bisa dilakukan adalah meyakinkan dulu patron-patron partai ini. Sehingga akan mudah prosesnya. Dan dalam konteks itu menurut saya baik-baik saja ini ada Presiden Club. Baik. Pak Sarip, kalau Pak SBY mendukung, yang dibayangkan oleh Pak SBY bentuk Presiden Club itu seperti apa sih nanti? Yang terbayang itu adalah sama dengan organisasi International Forum Presiden Club yang ada sekarang di dunia, bahwa itu tidak merupakan bukan bagian daripada lembaga pemerintahan setempat. Bukan bagian dari lembaga, Ya. Jadi itu semacam volunteer aja. Nah, sekali lagi intinya adalah bagaimana agar dibangun suatu kebersamaan, bagaimana membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Nah, kalau di tingkat dunia lainnya itu adalah bagaimana agar penduduk dunia ini merasa terlindungi dan mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. Nah, itu yang seperti halnya yang saya tadi sudah sampaikan menyangkut masalah The Madrid, itu dia mendalurkan suatu keputusan bagaimana dia memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang akan bersidang di G20 tentang bagaimana menangani tentang krisis pangan misalkan. Nah, sama dengan yang sekarang ini yang digagas oleh Pak Prabowo, bahwa beliau itu sebenarnya menginginkan agar ada kebersamaan membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus, di mana pengalaman-pengalaman dan segala juga kelemahan-kelemahan yang terjadi bisa diformulasikan sehingga menimbulkan suatu keputusan yang tepat untuk membangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Kalau volunteer berarti ya mau ikut mau datang tidak apa-apa. Justru saya katakan tadi ini kan sifatnya hanya sukarela. Jadi saya pikir kalau ada misalnya ada presiden yang kayak kita sih mengharapkan semuanya bersatu, ya. Tapi kalau ada yang tidak mau ikut, kita tidak bisa memaksakan tentunya. Karena ini kan tidak ada dalam struktur kelembagaan, undang-undang kelembagaan kita, ya kan? Nah, begitupun juga saya masih ingat tentang tadi disampaikan oleh Mas menyangkut masalah hubungan presiden dengan DPR. Nah, dulu kami di pemerintahan Pak SBY di periode kedua membangun satu lembaga yang tidak resmi, yaitu Setgap. Setgap ini adalah bagaimana mengkomunikasikan kebijakan pemerintah kepada partai-partai koalisinya yang berada di DPR. Sehingga partai-partai koalisi yang di DPR itu menjadi satu kata di dalam mendukung kebijakan pemerintah. Itu intinya. Dan itu tidak dilembagakan. Suatu lembaga yang resmi. Nah, saya pikir kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi kalau Setgap ini mengurus tentang tentang kesepakatan membangun kebijakan pemerintah, kalau Presiden Club ini bersama-sama bagaimana ke depan yang lebih bagus dengan berdasarkan pengalaman para mantan-mantan presiden. Karena kan mereka ini kan sudah berprestasi dengan segala kelebihannya, dan kalau itu menjadi modal yang dikapitalisasi oleh sebab itu hal-hal yang tidak baik, yang contoh-contoh yang tidak baik dari Pak Jokowi jangan diteruskan. Apa? Begini, Pak Prabowo, siapapun Presiden Republik Indonesia itu kan terikat kepada konstitusi Undang-Undang 45, saya bawa. Ya. Pasal 9 itu ditegaskan di situ. Sumpah. Presiden Republik Indonesia itu pasti bersumpah di depan MPR yang merupakan representasi dari rakyat Indonesia, di depan rakyat Indonesia, dan itu dalam sumpah itu kemudian ada ayat suci Al-Quran di situ. Sumpahnya saya sampaikan. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang 45 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Itu sumpahnya. Ya.
kita bisa bertanya, apakah Pilpres kemarin Pak Jokowi mengumpulkan sumpah itu dengan berubah undang-undang melalui MK, terjadi nepotisme di situ, ya. Kemudian di dalam sidang MK kemarin dari 8 hakim 3 yang dissenting opinion, ya, berarti melanggar betul 3. Kami kasih yang 5 kan enggak? Yang 5 tidak, tapi 3, bayangkan. Dan ini dalam sejarah, ya. Oleh sebab itu hal-hal yang buruk ini jangan dilanjutkan kembali. Yang buruk yang mana? Tadi, misalnya melanggar konstitusi, ya, melanggar Undang-Undang Dasar 45, melanggar undang-undang, ya. Termasuk ini ada Pak Habib di sini. Kemarin mewacanakan misalnya, ada wacana akan menambah jumlah kementerian 40. Kami perlu ingatkan, ada undang-undangnya loh. Dan undang-undangnya itu kaji secara mendalam loh. Undang-Undang nomor 39 tahun 2008, 34. Jangan ditabrak. Kalau mau ditambah untuk mengakomodasi ya partai-partai pendukung dan relawan-relawan, mereka semua, rubah dulu undang-undangnya. Baik. Jadi kalau memang sifat dari Presiden Klub adalah sukarela dan badan hukumnya belum terlalu jelas, lalu kemudian wujudnya akan jadi seperti apa, kita bahas setelah jeda berikut ini. Si paling suka buah. Manis alami. Manis alami bukan dicemplungin, tapi dituang. Tropicana Slim gula buah. Manis alami dari buah. Tropicana Slim. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Kenapa aku pilih Le Mineral? Soalnya cuma ini nih yang masih ada segelnya. Debu jadi nggak akan masuk di sela-sela tutup botolnya. Benar, Le Mineral disegel secara khusus sehingga terjamin kebersihannya. Le Mineral. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral mengandung mineral esensial seperti kalsium, magnesium, dan bikarbonat. Inilah yang membuat rasa airnya lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Yang penting buatku, Love Wage, penyelamat di lapangan. Dan untuk mengembalikan cairan tubuh, Orange Water atau Lemon Water. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Bisa liburan murah.
di banyak hotel. Wah. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Masih bersama saya Budiman Tanrujo di satu meja dapur. Pak Syarif Hasan, kalau sifatnya voluntary, apakah tidak sebaiknya lembaga sekali saja dibuat RUU lembaga kepresidenan untuk mewadahi posisi para presiden-presiden itu? Saya pikir itu kan tidak mungkin dilakukan dalam waktu yang begitu singkat. Tetapi inti saya melihat dari wacana Pak Prabowo ini adalah seperti kita ketahui bahwa pengalaman adalah guru yang baik. Pengalaman dalam hal mencapai prestasi, pengalaman dalam hal bagaimana tidak mencapai prestasi. Ini adalah pengalaman yang sangat berguna bagi seseorang. Nah, Pak Prabowo menginginkan semua pengalaman-pengalaman dari para presiden-presiden sebelumnya, kalau dikapitalisasi sebagai modal bagi Pak Prabowo membangun bangsa, tentu bangsa ini akan semakin baik. Ingat, kita akan memasuki menuju ke 2045 untuk Indonesia Emas. Ini satu tanggung jawab yang besar dan itu disadari mungkin oleh Pak Prabowo, sehingga beliau menginginkan agar semua masukan-masukan yang menyangkut tentang isu nasional ke depannya, beliau tentu menginginkan mendapatkan endorsement. Maksudnya suatu kata bahwa memang harusnya demikian dari para mantan presiden. Nah, kalau ini semuanya dilakukan dengan baik, saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, Indonesia akan semakin bagus. Ingat, Indonesia dengan penduduk hampir sebentar lagi 180 juta, ini untuk membangun bangsa dengan letak geografis yang semakin sulit, penuh dengan tantangan, itu untuk membangun bangsa ini tidak mudah. Sehingga diperlukan suatu persatuan dan kesatuan. Mulai dari pemimpin-pemimpin partai politik, para rakyat, para tokoh-tokoh partai politik, termasuk para mantan presiden untuk bersatu padu. Sekarang mari kita bangun bangsa ini ke depan yang lebih bagus. Baik, Bung Habib. Seberapa kuat Pak Prabowo akan memperjuangkan terbentuknya klub presiden itu? Ya, kalau sekedar misalnya mengamankan DPR ya untuk pengambilan keputusan terkait perumusan undang-undang, anggaran dan lain sebagainya, dengan masuknya Nasdem, PKB, menurut saya kan sudah PDI enggak? Iya, kalau misalnya hitung-hitungannya matematis itu. Tapi kan tidak, tentu enggak seperti itu. Kenapa penting sekali misalnya mendengar para presiden-presiden sebelumnya? Ya, itu penting sekali karena itu tadi bukan sekedar menang-menangan. Politik itu kan bukan sekedar bagaimana kita menang di DPR, keinginan kita bisa terwujud, bukan itu. Kita ingin memaksimalkan semua potensi yang ada. Ya. Jangankan sebuah partai besar kayak PDI, ya. Ibu Mega, satu orang pun sangat berharga masukannya ya. Jadi makanya kita akomodir nih, jangan kita sia-siakan lah potensi-potensi, kita mendapatkan masukan-masukan yang berharga dari tokoh-tokoh bangsa itu. Oke, baik. Mas Jarod, ini bagi PDIP hanya semacam gimmick politik gitu? Ya, kalau untuk memberikan masukan gitu ya, itu kan bisa dilakukan secara langsung pada yang bersangkutan atau tidak langsung. Ya, Ibu Megawati ini Ketua Umum PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan itu pemenang pemilu. Tentu saja ya, kalau ada persoalan-persoalan di lapangan yang menyangkut masalah kenegaraan, masalah bangsa dan negara, itu pasti Ibu Mega akan mengeluarkan statement. Dan secara tidak langsung itu akan ditujukan kepada pemerintahan saat ini misalkan ya. Artinya apa? Artinya tidak harus diformalkan, tidak harus dilembagakan. Karena untuk menyampaikan masukan, termasuk kritikan itu masukan, termasuk kontrol itu masukan ya. Itu bisa disampaikan dengan berbagai macam cara, berbagai macam mekanisme ya. Karena apa? Karena kita ini sekali lagi ya, semuanya lah selalu cinta pada bangsa dan negara ini dan melakukan kewajiban tugasnya dengan sebaik-baiknya.
termasuk Pak Prabowo itu akan juga melaksanakan, kita harapkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya untuk nusa dan bangsa, ya. Jadi oleh sebab itu, ya, percayalah kita semua tetap optimis bahwa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Mari kita bersama-sama membangun bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Baik, oke, Bung Philip, kalau kita lihat sejarah ya, transisi kekuasaan hubungan antar presiden tidak pernah mulus. Klub presiden bisa menjembatani itu? Saya kira soalnya bukan hubungan antar presiden, tetapi kalau ada yang namanya presiden club ini, yang diharapkan tentu saja adalah wisdom dari para presiden ini. Karena kalau kita lihat, semua presiden kita ini pernah mengalami hal-hal dan krisis yang besar-besar, tantangannya besar-besar. Bu Mega itu yang mengembalikan sense stabilitas kita pasca 97-98, ya kan? Dan juga di situ didirikan beberapa lembaga-lembaga yang sampai sekarang menyumbang pada demokrasi kita kan, KPK dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Pak SBY yang tadi disampaikan oleh Pak Syarif Hasan, karena stabilitas sudah terbentuk di masa Bu Mega, Pak SBY bisa melanjutkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Sehingga secara ekonomi kita bangun. Pak Jokowi 10 tahun juga dengan pembangunan infrastruktur, tapi ada hal nih yang sekarang banyak tantangan dari luar, bukan dari dalam, yang harus dinavigasi selama 10 tahun pemerintahan Pak Jokowi. Ada perang Ukraine, ada pandemi, ada mulai kita menghadapi masalah climate change, ada perang dagang Amerika dengan Cina dan lain-lain. Dan menurut saya mungkin yang akan dihadapi Pak Prabowo juga akan sama beratnya, membutuhkan wisdom, bukan pandangan dari presiden tentang hal-hal terkait politik kebijakan sehari-hari. Itu bukan porsinya menurut saya. Karena tadi yang disampaikan Pak Jarod, ada instrumen-instrumen lain untuk itu. Tetapi wisdom dari presiden ini yang mungkin akan dihadapi oleh Pak Prabowo macam-macam. Sekarang kita ada 2 perang loh, ada di Gaza, ada di Ukraina. Pandemi relatif secara ekonomi negara-negara banyak yang belum bounce back. Belum lagi kalau ada pandemi yang lain lagi. Climate change sudah begitu seriusnya. Gitu. Dan ini membutuhkan pandangan makro dari pengalaman presiden-presiden kita yang pernah menavigasi dan melewati masa-masa yang berat-berat itu. Gitu. Kalau untuk kebijakan yang sifatnya sehari-hari, itu prerogatif presiden terpilih. Dan presiden yang menjalankan yaitu Pak Prabowo. Dan menurut saya, kalau dibentuk, dia memang menurut saya bukan voluntary Pak Syarif Hasan, tapi mungkin maksudnya informal ya. Dia tidak dilembagakan, karena memang fungsinya adalah medium, platform bagi Pak Prabowo sebagai presiden untuk berkonsultasi, mendapatkan wisdom dari para presiden sebelumnya. Dan saya kira ini kalau dalam konteks itu baik-baik saja gitu. Kalau bisa dijaga dalam konteks itu, bukan untuk misalnya mengintrusi kebijakan sehari-hari atau ada tujuan-tujuan politik jangka pendek dari masing-masing mantan presiden ini yang notabene masih menjadi patron partai politik gitu. Tetapi kalau dia difungsikan sebagai sebuah platform di mana kita bisa mendapatkan wisdom dari mereka untuk menavigasi soal-soal makro dan berat tadi, menurut saya itu baik-baik aja. Oke, baik. Pilih kemotnya Mas Jarod, Bung Habib dan Pak Syarif Hasan. Seakan sudah jadi sejarah di negeri ini, transisi kekuasaan selalu menyisakan persoalan hubungan personal antar pemimpin. Politik yang pragmatis tanpa kesetiaan pada nilai kerap menjadi krisis eksistensi di antara pemimpin. Gagasan klub presiden membutuhkan kejujuran dan ketulusan elit negeri untuk melihat persoalan bangsa ini. Demikian Satu Meja di Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi.
42 anak balita keracunan usai makan bubur saat mengikuti program pemberian makanan tambahan pencegah stunting di Kabupaten